Bakal calon presiden, baca pres. Anies Baswedan mendatangi kediaman Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono, SBY, di Cikeas, Jawa Barat pada Jumat, tanggal 25 Agustus tahun 2023, malam. Pantauan Tribun News di lokasi, Anies Baswedan tiba terlebih dahulu. Selanjutnya, tim 8 Koalisi Perubahan dan pimpinan Parpol Koalisi Perubahan satu persatu mendatangi kediaman SBY. Tim 8 Koalisi Perubahan yang sudah hadir diantaranya, Al-Muzamil Yusuf, Sohibul Iman, Sudirman Said, Dadang Dirgantara, dan Sugeng Suparwoto. Sementara itu, pimpinan Parpol Koalisi yang hadir adalah Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Saroni. Wasekjen Partai Demokrat Renanda Bahtar menyatakan pertemuan ini ingin memastikan tantangan Koalisi Perubahan. Dalam konteks ini kami ingin memastikan apa yang menjadi kendala atau tantangan Koalisi Perubahan hari ini. Tentu semua tahu yaitu elektabilitas baca pres Mas Anies memang menurun, kata Renanda saat ditemui awak media di kediaman SBY di Cikeas, Jawa Barat pada Jumat, tanggal 25 Agustus tahun 2023, malam. Ia menuturkan bahwa salah satu faktor penyebab menurunnya elektabilitas Anies karena belum ada kepastian bakal calon wakil presiden pendamping Anies. Sedikit banyak itu tentu ada pengaruh di konstituen apakah betul koalisi ini akan berlayar. Apakah Mas Anies nanti benar juga akan maju? Apakah ini memang solid? Tentu sisa waktu akan digunakan melakukan kerja-kerja untuk segera memperbaiki elektabilitas Mas Anies, kata Renanda. Sebelumnya, bakal calon presiden, baca pres. Anies Baswedan telah selesai melakukan pertemuan dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dan tim 8 Koalisi Perubahan di Hotel Grand Hyatt, Jakarta Pusat, Kamis, tanggal 24 Agustus tahun 2023, malam. Tribun News mencatat pertemuan itu berlangsung selama 4 jam. Setelah pertemuan, Anies, Surya Paloh dan tim 8 Koalisi Perubahan sempat menyapa awak media. Ia menyatakan pertemuan kali ini hanya meminta perkembangan dari masing-masing parpol Koalisi Perubahan. Dalam pembicaraan ini, kata Anies, ada perkembangan yang dinilai menggembirakan. Jadi kita tadi melakukan pertemuan rutin yang biasa kita kerjakan mengupdate masing-masing menceritakan perkembangan di kawasan masing-masing baik Nasdem, Demokrat, PKS dan Progresnya sangat menggembirakan, kata Anies dalam konferensi pers. Ia mengaku bersyukur dengan capaian yang telah dilakukan oleh Koalisi Perubahan. Menurutnya, pertemuan tadi juga sekaligus membahas terkait dorongan perubahan yang dibawanya bisa semakin menarik simpati masyarakat. Jadi diskusinya memang panjang karena tukar-menukar informasi dan saling membagi kabar, saling mendiskusikan ada analitikalnya, ada informatifnya, ada evaluatifnya dan ada juga proyeksinya, jelasnya. Lebih lanjut, Anies menyatakan pertemuan kali ini juga berlangsung cair dan akrab. Sebaliknya, ada nuansa optimisme yang dibawa masing-masing parpol. Jadi sampai akhirnya kita putuskan cukup berhenti di sini, kalau tidak kita bisa terus lagi ini lebih panjang lagi. Tapi seru, guyup, akrab dan sangat penuh dengan nuansa optimisme, tandasnya. Mana pala? Palak mana pala? Panis. Maju ya depannya. Sedikit sini Pak. Aduh. Handphone lu. Oke. Kelihatan Bang, apa? Tadi sudah aman tuh. Aman. Iya. Dia main pas lagi. Masuk lagi Bang. Sendiri ya.
Ini siapa nih? Oh, ini awas. Awas, ada mobil. Awas. Kios kita tutup. Oke, Bang. Dulu bagus nih. Putih. Ah. Ada nggak nih? Ada satu. Ah, makanya Zeus banget. Tuh di kanan tuh. Di AC tuh kanan tuh. Alah, Dr. Salim Syariah Jufri, dan ini adalah bagian dari musyawarah yang kita lakukan, semangat kebersamaan, keguyuban yang ada pada koalisi perubahan untuk persatuan. Adapun yang tadi dibahas, kami sudah membahas pada aspek strategi, langkah-langkah yang perlu kita antisipasi, yang perlu kita kerjakan di bulan-bulan ke depan sampai dengan bulan Februari. Jadi percakapannya sudah tidak lagi membahas soal internal partai koalisi, tapi sudah bicara tentang bagaimana kita melangkah ke depan. Dan tadi Bapak SBY yang sudah memiliki pengalaman memenangkan Pilpres 2 kali, memimpin pemerintahan 10 tahun, memberikan kepada kita wisdom, knowledge, pengalaman yang amat kaya, yang tadi kami semua mencatat dengan amat serius, dan beliau juga memberikan kepada kita semua beberapa catatan-catatan yang perlu menjadi perhatian yang terkait dengan kondisi. Jadi diskusinya tadi mengguyup, diskusinya tadi mendalam, dan membuat kami, kita semua merasa punya bekal yang lebih baik untuk menjalani masa-masa bulan-bulan ke depan. Itu aja. Pak Anies tadi apa yang disampaikan bahwa diminta dari Pak SBY, apa saja Pak tentang masalah yang dibahas Pak SBY kepada Pak Anies? Lebih banyak menyangkut strategi ke depan, karena telah terjadi perubahan zaman, perubahan waktu, dan juga tema-tema yang mungkin penting untuk menjadi perhatian dalam kita berkampanye ke depan. Udah ada tanggal untuk pengumuman Begitu nanti ada diberitahu. Apakah pertemuan itu membahas ini juga Pak, calon-calon yang potensial? Sudah tidak lagi. Jadi tidak bicara nama, tidak bicara itu semua. Sudah bicaranya lebih ke depan, yaitu tentang apa langkah-langkah ke depan. Jadi kami merasa bersyukur bahwa koalisi perubahan untuk persatuan ini guyup, solid, dan insya Allah ini menjadi penanda bahwa pesan kepada masyarakat semua, kita mengikhtiarkan Indonesia yang lebih maju, yang lebih adil, itu diselenggarakan, diusahakan secara serius oleh koalisi tiga partai ini. Oke, cukup kan? Terima kasih. Besok di mana Pak? Besok pertemuan di mana? Nanti dikabarin lokasinya semua. Pak, boleh minta pembahasannya apa Pak? Di rumahnya. Pembahasannya di mana Pak?
sama kita meneruskan percakapan. Jadi ini langsung 3. Jadi tadi malam dengan Pak Surya Paloh, kemarin malam ini dengan kemarin malam, kemudian malam ini dengan Pak SBY, dan besok dengan Ketua Majelis Syuro PKS. Tapi saya perlu garis bawahi teman-teman bahwa pertemuan tadi itu betul-betul memperkaya bagi kita, karena sudah berbicara tentang bagaimana sebuah kampanye, bagaimana sebuah strategi disusun, dan insya Allah hal yang luar biasa. Ya, ada tim pemenangan Pak. Pak Anies boleh respon terkait manuver P3 kepada Demokrat dan PKS, Pak? Apa? Manuver P3. Kita udah melampaui itu semua. Tetap solid ya, Pak. Tanda-tanda apa lagi yang dibutuhkan untuk membuktikan? Artinya sudah satu nama dan mengerucutkan berarti sekarang sudah membahas cawapres, artinya sudah mengerucut satu nama, Mas. Jadi 3 partai sudah setuju sama satu nama yang Pak Anies sudah kantongin gitu, Pak. Bagi foto. Gimana Pak pertemuannya Pak? Jadi alhamdulillah pada malam hari ini kami bersyukur dan terima Bapak FC sebagai Ketua kami silaturahmi meneruskan silaturahmi yang tadi malam kita lakukan dengan Bapak Surya Paloh selaku Ketua Partai Nasdem. Insya Allah besok pagi pukul 6 pagi kita akan bersilaturahmi dengan Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera Bapak Dr. Salim. Dan ini adalah bagian dari musyawarah yang kita lakukan, semangat kebersamaan pilihan yang ada pada koalisi. Adapun yang tadi dibahas, kami sudah membahas pada aspek strategi, langkah-langkah yang perlu kita antisipasi, kita kerjakan di bulan-bulan ke depan sampai dengan percakapan soal internal partai koalisi. Kita bicara tentang bagaimana kita melakukan dalam tadi pengalaman menjalankan 2 kali memimpin pemerintahan 10 tahun, berikan kepada kita wisdom, knowledge, pengalaman yang amat kaya, yang tadi kami sudah catat amat serius, dan dia juga memberikan kepada kita semua beberapa catatan-catatan yang perlu menjadi perhatian yang terkait dengan kondisi sebenarnya. Jadi saya harusnya dari hidup, harusnya dari mendalam, dan membuat kami kita semua merasa punya bekal yang lebih baik untuk menjalani masa-masa dalam hidup. Itu aja. Pak Anies tadi Bapak menyatakan bahwa kita dari Pak supaya ikut strategi berlanjut ya, karena telah terjadi perubahan zaman, perubahan waktu, dan juga memang menjadi perhatian kita dan tanggal untuk tapi perlu nanti ada diberitahu. Apakah pertemuan itu membahas juga Pak calon-calon yang potensial? Tidak lah, jadi tidak baca, tidak bicara
guyup, solid, dan insya Allah ini menjadi penanda bahwa pesan pada masyarakat semua akan membiarkan Indonesia yang lebih maju dan lebih adil diselenggarakan diusahakan secara serius oleh koalisi. Terima kasih. Gimana Pak? Besok ketemu di mana? Nanti dikabarin. Pembahasannya apa Pak? Ini yang beliau pakai. Sama kita meneruskan beberapa. Jadi ini langsung tidak. Jadi tadi malam dengan Pak Surapalo, malam ini dengan Malam. malam. Kemudian malam ini dengan Pak SBY, dan besok dengan sore. Tapi saya perlu garis bawahi teman-teman bahwa pertemuan tadi itu betul-betul memperkaya kita. Karena sudah berbicara tentang bagaimana sebuah Pak Anies, tim pemenangan Pak Anies boleh tahu respon terkait manuver Presiden sebagai Presiden PKS Pak? kita sudah melampaui itu semua. Oke teman-teman. Tetap solid ya Pak? Tanda-tanda apa lagi yang dibutuhkan untuk membuktikan? Artinya sudah satu nama dan mengerucutnya berarti staff sudah membahas cawapres, artinya sudah mengerucut satu nama Pak. Jadi 3 partai sudah setuju sama satu nama yang Pak sudah kantongin itu Pak. Oke. Yuk. Terima kasih ya. Wah, kabel gua nggak nyampe nih. Pak Anies sehat Pak Anies. Oh, kabel. Maju. Oke. Dan maju ya. Jalan maju. Jadi alhamdulillah pada malam hari ini kami bersyukur bisa diterima oleh Bapak SBY sebagai Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat. Kami silaturahmi meneruskan silaturahmi yang tadi malam kita lakukan dengan Bapak Surya Paloh selaku Ketua Umum Partai Nasdem. Dan insya Allah besok pagi pukul 6 pagi kita akan bersilaturahmi dengan Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera Bapak Habib Dr. Salim Segaf Al-Jufri, dan ini adalah bagian dari musyawarah yang kita lakukan, semangat kebersamaan, guyuban yang ada pada koalisi perubahan untuk persatuan. Adapun yang tadi dibahas, kami sudah membahas pada aspek strategi, langkah-langkah yang perlu kita antisipasi, yang perlu kita kerjakan di bulan-bulan ke depan sampai dengan bulan kedua. Jadi percakapannya sudah tidak lagi membahas soal internal partai koalisi, tapi sudah bicara tentang bagaimana kita melangkah ke depan. Dan tadi Bapak SBY juga memiliki pengalaman memenangkan Pilpres 2 kali, memimpin pemerintahan 10 tahun, memberikan kepada kita wisdom, knowledge, pengalaman yang amat kaya, yang tadi kami semua mencatat dengan amat serius, dan beliau juga memberikan kepada kita semua beberapa catatan-catatan yang perlu menjadi perhatian yang terkait dengan kondisi. Jadi diskusinya tadi guyup, diskusinya tadi mendalam, dan membuat kami, kita semua merasa punya bekal yang lebih baik untuk menjalani masa-masa bulan-bulan ke depan. Itu aja. Pak Anies tadi Bapak menyampaikan bahwa ditelepon dari Pak SBY, apa saja Pak kalau masalah yang dibahas sama Pak SBY kepada Pak Anies? Lebih banyak menyangkut strategi ke depan, karena
telah terjadi perubahan zaman, perubahan waktu, dan juga tema-tema yang mungkin penting untuk menjadi perhatian di dalam kita bersama. Dan tanggal untuk pengumuman deklarasi cawapres. Begitu nanti ada diberitahu. Apakah pertemuan itu membahas itu juga Kak, calon-calon yang potensial dengan Sudah PSB? tidak lagi, jadi tidak membaca, tidak bicara nama, tidak bicara itu semua. Sudah bicaranya lebih ke depan, yaitu tentang apa langkah-langkah. Jadi kami merasa bersyukur bahwa koalisi perubahan untuk persatuan ini guyup, solid, dan insya Allah ini menjadi penanda bahwa pesan pada masyarakat semua kita mengikhtiarkan Indonesia yang lebih maju, yang lebih adil itu diselenggarakan, diusahakan secara serius oleh koalisi tiga partai ini. Pak Anies. Besok ketemu gimana? Nanti dikabarin lokasi. Pembahasannya apa Pak? Di rumah ya? Sama, kita meneruskan percakapan. Jadi ini langsung 3. Jadi tadi malam dengan Pak Surya Paloh, kemarin malam ini dengan kemarin malam, kemudian malam ini dengan Pak SBY, dan besok dengan Ketua Majelis Syuro PKS. Tapi saya perlu garis bawahi teman-teman bahwa pertemuan tadi itu betul-betul memperkaya bagi kita, karena sudah berbicara tentang bagaimana sebuah kampanye, bagaimana sebuah strategi disusun, dan insya Allah menjadi hal yang luar biasa. SBY, di Cikeas, Jawa Barat pada Jumat, tanggal 25 Agustus tahun 2023, malam. Pantauan Tribun News di lokasi, Anies Baswedan tiba terlebih dahulu. Selanjutnya, tim 8 Koalisi Perubahan dan pimpinan Parpol Koalisi Perubahan satu persatu mendatangi kediaman SBY. Tim 8 Koalisi Perubahan yang sudah hadir diantaranya, Al-Muzamil Yusuf, Sohibul Iman, Sudirman Said, Dadang Dirgantara, dan Sugeng Suparwoto. Sementara itu, pimpinan Parpol Koalisi yang hadir adalah Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Saroni. Wasekjen Partai Demokrat Renanda Bahtar menyatakan pertemuan ini ingin memastikan tantangan Koalisi Perubahan. Dalam konteks ini kami ingin memastikan apa yang menjadi kendala atau tantangan Koalisi Perubahan hari ini. Tentu semua tahu yaitu elektabilitas baca pres Mas Anies memang menurun, kata Renanda saat ditemui awak media di kediaman SBY di Cikeas, Jawa Barat pada Jumat, tanggal 25 Agustus tahun 2023, malam. Ia menuturkan bahwa salah satu faktor penyebab menurunnya elektabilitas Anies karena belum ada kepastian bakal calon wakil presiden pendamping Anies. Sedikit banyak itu tentu ada pengaruh di konstituen apakah betul koalisi ini akan berlayar. Apakah Mas Anies nanti benar juga akan maju? Apakah ini memang solid? Tentu sisa waktu akan digunakan melakukan kerja-kerja untuk segera memperbaiki elektabilitas Mas Anies, kata Renanda. Sebelumnya, bakal calon presiden, baca pres. Anies Baswedan telah selesai melakukan pertemuan dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dan tim 8 Koalisi Perubahan di Hotel Grand Hyatt, Jakarta Pusat, Kamis, tanggal 24 Agustus tahun 2023, malam. Tribun News mencatat pertemuan itu berlangsung selama 4 jam. Setelah pertemuan, Anies, Surya Paloh dan tim 8 Koalisi Perubahan sempat menyapa awak media. Ia menyatakan pertemuan kali ini hanya meminta perkembangan dari masing-masing parpol Koalisi Perubahan. Dalam pembicaraan ini, kata Anies, ada perkembangan yang dinilai menggembirakan. Jadi kita tadi melakukan pertemuan rutin yang biasa kita kerjakan mengupdate masing-masing menceritakan perkembangan di kawasan masing-masing baik Nasdem, Demokrat, PKS dan progresnya sangat menggembirakan, kata Anies dalam konferensi pers. Ia mengaku bersyukur dengan capaian yang telah dilakukan oleh Koalisi Perubahan. Menurutnya, pertemuan tadi juga sekaligus membahas terkait dorongan perubahan yang dibawanya bisa semakin menarik simpati masyarakat. Jadi diskusinya memang panjang karena tukar-menukar informasi dan saling membagi kabar, saling mendiskusikan ada analitikalnya, ada informatifnya, ada evaluatifnya dan ada juga proyeksinya, jelasnya. Lebih lanjut, Anies menyatakan pertemuan kali ini juga berlangsung cair dan akrab. Sebaliknya, ada nuansa optimisme yang dibawa masing-masing parpol. Jadi sampai akhirnya kita putuskan cukup berhenti di sini, kalau tidak kita bisa terus lagi ini lebih panjang lagi. Tapi seru, guyup, akrab dan sangat penuh dengan nuansa optimisme, tandasnya. Mana Palak? Palak mana Palak? Pak Anies.
Iya, depannya. Sedikit sini Pak. Kelihatan buang apa? Aman dulu. Ya. Dia main pas lagi. Langsung lagi bang. Sendiri ya. Siapa nih? Awas ada mobil. Awas. Kios kita suku. Oke bang. Dulu bagus nih. Putih. Ada nggak nih? Ada satu. Makannya serius banget. Tuh di kanan tuh. Di AC tuh kanan tuh. Alah. Dr. Salim Segaf Al-Jufri, dan ini adalah bagian dari musyawarah yang kita lakukan, semangat kebersamaan, keguyuban yang ada pada koalisi perubahan untuk persatuan. Adapun yang tadi dibahas, kami sudah membahas pada aspek strategi, langkah-langkah yang perlu kita antisipasi, yang perlu kita kerjakan di bulan-bulan ke depan sampai dengan bulan Februari. Jadi percakapannya sudah tidak lagi membahas soal internal partai koalisi, tapi sudah bicara tentang bagaimana kita melangkah ke depan. Dan dari Bapak SBY yang sudah memiliki pengalaman memenangkan Pilpres 2 kali, memimpin pemerintahan 10 tahun, memberikan kepada kita wisdom, knowledge, pengalaman yang amat kaya, yang tadi kami semua mencatat dengan amat serius, dan beliau juga memberikan kepada kita semua beberapa catatan-catatan yang perlu menjadi perhatian yang terkait dengan kondisi. Jadi diskusinya tadi terguyup, diskusinya tadi mendalam, dan membuat kita semua merasa punya bekal yang lebih baik untuk menjalani masa-masa bulan-bulan ke depan. Itu aja.
Pak Anies tadi apa yang disampaikan bahwa ada jatuh dari Pak SBY apa saja Pak tentang masalah yang dibahas sama Pak SBY kepada Pak Anies dan lebih banyak menyangkut strategi ke depan karena telah terjadi perubahan zaman, perubahan waktu, dan juga tema-tema yang mungkin penting untuk menjadi perhatian dalam kita berkampanye ke depan. Sudah ada tanggal untuk pemohon deklarasi Begitu nanti ada diberitahu. Apakah pertemuan itu membahas itu juga Pak, calon-calon yang potensial? Sudah tidak lagi. Jadi tidak bicara nama, tidak bicara itu semua. Sudah bicaranya lebih ke depan, yaitu tentang apa langkah-langkah. Jadi kami merasa bersyukur bahwa koalisi perubahan untuk persatuan ini guyup, solid, dan insya Allah ini menjadi penanda bahwa pesan kepada masyarakat semua akan mengikhtiarkan Indonesia yang lebih maju, yang lebih adil, itu diselenggarakan, diusahakan secara serius oleh koalisi tiga partai ini. Oke, cukup kan? Besok di mana Pak? Besok pertemuan di mana? Nanti dikabarin lokasinya. Pak, boleh minta pembahasannya apa Pak? Di rumahnya. Pembahasannya apa? Sama, kita meneruskan percakapan. Jadi ini langsung 3. Jadi tadi malam dengan Pak Surya Paloh, kemarin malam ini dengan kemarin malam, kemudian malam ini dengan Pak SBY, dan besok dengan Ketua Majelis Syuro PKS. Tapi saya perlu garis bawahi teman-teman bahwa pertemuan tadi itu betul-betul memperkaya bagi kita, karena sudah berbicara tentang bagaimana sebuah kampanye, bagaimana sebuah strategi disusun, dan insya Allah hal yang luar biasa. Ada tim pemenangan Pak. Pak Anies boleh respon terkait manuver P3 kepada Demokrat dan PKS Pak? Manuver P3 Kita udah melampaui itu semua. tetap solid ya Pak? Tanda-tanda apa lagi yang dibutuhkan untuk membuktikan? Artinya sudah satu nama dan mengerucutkan berarti sekarang sudah membahas cawapres, artinya sudah mengerucut satu nama Mas. Jadi 3 partai sudah setuju sama satu nama yang Pak Anies sudah kantongin gitu Pak. Oke, yuk. Terima kasih ya. Malam Anies. Bagi foto. Gimana Pak pertemuannya Pak? Jadi alhamdulillah pada malam hari ini kami bersyukur dan semua Bapak FC sebagai ketua ini kami silaturahmi meneruskan silaturahmi yang tadi malam kita lakukan dengan Bapak Surya Paloh selaku ketua Partai Nasdem. Insya Allah besok pagi pukul 6 pagi kita akan berkomunikasi dengan Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera Bapak Dr. Salim dan ini adalah bagian dari musyawarah yang kita lakukan, semangat kebersamaan kehidupan yang sudah pada koalisi perubahan. Adapun yang tadi dibahas, kami sudah membahas pada aspek strategi, langkah-langkah yang perlu kita antisipasi, kita kerjakan dan juga kita bersama dengan percakapan soal internal partai koalisi, tapi juga bicara tentang bagaimana kita melakukan dalam kita
malam yang amat kaya yang tadi kami sudah catat amat serius, dan dia juga memberikan kepada kita semua beberapa catatan yang perlu menjadi perhatian yang terkait dengan kondisi jadi banyak dari hidup khususnya dari kendala dan membuat kami kita semua merasa punya bekal yang lebih baik untuk menjalani masa-masa bulan-bulan itu. Pak Anies terima kasih menyampaikan bahwa kita lebih Pak banyak ikut tadi berpajak tidak karena telah terjadi perubahan zaman, perubahan waktu, dan juga memang menjadi perhatian dalam kita dan tanggal untuk perlu nanti ada diberikan. Apakah pertemuan itu membahas itu juga Pak, calon-calon yang potensial? Jadi tidak membaca, tidak bicara nama, tidak bicaranya lebih ke depan tentang apa. Jadi kami merasa bersyukur bahwa koalisi perubahan untuk persatuan yang hidup, solid, dan insya Allah ini menjadi penanda bahwa pesan pada masyarakat semua akan mengikhtiarkan Indonesia yang lebih maju dan lebih adil diselenggarakan diusahakan secara serius oleh koalisi. Terima kasih. Besok ketemu di Nanti dikabarin. pembahasannya apa Pak? Oke. Sama kita meneruskan kita. Jadi ini langsung tidak. Jadi tadi malam dengan Pak Surapalo, malam ini dengan Teknik. Malam. Kemudian malam ini dengan Pak SBY, besok dengan Ketua Musyawarah. Tapi saya perlu garis bawahi teman-teman bahwa pertemuan tadi itu betul-betul memperkaya kita karena sudah berbicara tentang bagaimana sebuah kampanye, bagaimana sebuah strategi Pak Anies, Pak Anies boleh respon terkait manuver P3 dan PKS Pak? kita udah melampaui itu semua. Oke teman-teman. Tetap solid ya Pak? Tanda-tanda apa lagi yang dibutuhkan untuk membuktikan? Artinya sudah satu nama dan mengurucutkan berarti sekarang sudah membahas cawapres, artinya sudah mengerucut satu nama Mas. Jadi 3 partai sudah setuju sama satu nama yang Pak Anies sudah kantong ini Pak. Oke, yuk. Terima kasih ya. Wah, kabel gua nggak nyampe nih. Pak Anies sehat, Pak Anies. Oh, kabel. Maju. Oke. Dan maju ya. Dan maju. Jadi alhamdulillah pada malam hari ini kami bersyukur bisa diterima oleh Bapak SBY sebagai Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat. Kami silaturahmi meneruskan silaturahmi yang tadi malam kita lakukan dengan Bapak Surya Paloh selaku Ketua Umum Partai Nasdem. Dan insya Allah besok pagi jam 6 pagi kita akan bersilaturahmi dengan Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera Bapak Habib Dr. Salim Segaf Al-Jufri, dan ini adalah bagian dari musyawarah yang kita lakukan, semangat kebersamaan, keguyuban yang ada pada koalisi perubahan untuk persatuan. Adapun yang tadi dibahas, kami sudah membahas pada aspek
strategi, langkah-langkah yang perlu kita antisipasi, yang perlu kita kerjakan di bulan-bulan ke depan sampai dengan bulan kedua. Jadi percakapannya sudah tidak lagi membahas soal internal partai koalisi, tapi sudah bicara tentang bagaimana kita melangkah ke depan. Dan tadi Bapak SBY juga memiliki pengalaman memimpin Pilpres 2 kali, memimpin pemerintahan 10 tahun, memberikan kepada kita wisdom, knowledge, pengalaman yang amat kaya, yang tadi kami semua mencatat dengan amat serius, dan dia juga memberikan kepada kita semua beberapa catatan-catatan yang perlu menjadi perhatian yang terkait dengan kondisi. Jadi diskusinya tadi guyup, diskusinya tadi mendalam, dan membuat kita semua merasa punya bekal yang lebih baik untuk menjalani masa-masa bulan-bulan ke depan. Itu aja. Pak Anies tadi Bapak menyampaikan bahwa dukungan dari Pak SBY apa saja Pak kalau masalah yang dibahas sama Pak SBY kepada Pak Anies. Lebih banyak menyangkut strategi ke depan, karena telah terjadi perubahan zaman, perubahan waktu, dan juga tema-tema yang mungkin penting untuk menjadi perhatian di dalam kita berpakat. Dan ada tanggal untuk pengumuman deklarasi cawapres. Begitu nanti ada diberitahu. Apakah pertemuan itu membahas itu juga Pak, calon-calon yang potensial dengan Sudah PSBY? tidak lagi. Jadi tidak bicara nama, tidak bicara itu semua. Sudah bicaranya lebih ke depan, yaitu tentang apa langkah-langkah. Jadi kami merasa bersyukur bahwa koalisi perubahan untuk persatuan ini guyup, solid, dan insya Allah ini menjadi penanda bahwa pesan pada masyarakat semua kita mengikhtiarkan Indonesia yang lebih maju, yang lebih adil, itu diselenggarakan, diusahakan secara serius oleh koalisi tiga partai ini. Pak Anies. Besok ketemu gimana? Nanti dikabarin lokasi. Pembahasannya apa Pak? Di rumah ya? Sorry. Sama, kita meneruskan percakapan. Jadi ini langsung tiga. Jadi tadi malam dengan Pak Surya Paloh, kemarin malam ini dengan kemarin malam, kemudian malam ini dengan Pak SBY, dan besok dengan Ketua Majelis Syuro PKS. Tapi saya perlu garis bawahi teman-teman bahwa pertemuan tadi itu betul-betul memperkaya bagi kita, karena sudah berbicara tentang bagaimana sebuah kampanye, bagaimana sebuah strategi disusun, dan insya Allah menjadi hal yang luar biasa. Pak Anies, Nanti diumumkan. Pak Anies belum respon terkait manuver P3 kepada Demokrat dan PKS Pak. Kenapa? Manuver P3. Kita udah melampaui itu semua. Koalisinya tetap solid ya Pak. Tanda-tanda apa lagi yang dibutuhkan untuk membuktikan? Artinya sudah satu nama, dan menurut kita berarti sekarang sudah membahas cawapres, artinya sudah mengerucut satu nama Mas. Dari 3 partai sudah setuju sama satu nama yang Pak Anies sudah kantongin gitu Pak. Pak Anies, kok pertemuan hari ini lebih singkat Pak dan Bakal calon presiden, baca pres. Anies Baswedan mendatangi kediaman Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono, SBY, di Cikeas, Jawa Barat pada Jumat, tanggal 25 Agustus tahun 2023, malam. Pantauan Tribun News di lokasi, Anies Baswedan tiba terlebih dahulu. Selanjutnya, tim 8 Koalisi Perubahan dan pimpinan Parpol Koalisi Perubahan satu persatu mendatangi kediaman SBY. Tim 8 Koalisi Perubahan yang sudah hadir diantaranya, Al-Muzamil Yusuf, Sohibul Iman, Sudirman Said, Dadang Dirgantara, dan Sugeng Suparwoto. Sementara itu, pimpinan Parpol Koalisi yang hadir adalah Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Saroni. Wasekjen Partai Demokrat Renanda Bahtar menyatakan pertemuan ini ingin memastikan tantangan Koalisi Perubahan. Dalam konteks ini kami ingin memastikan apa yang menjadi kendala atau tantangan Koalisi Perubahan hari ini. Tentu semua tahu yaitu elektabilitas baca pres Mas Anies memang menurun, kata Renanda saat ditemui awak media di kediaman SBY di Cikeas, Jawa Barat pada Jumat, tanggal 25 Agustus tahun 2023, malam.
Ia menuturkan bahwa salah satu faktor penyebab menurunnya elektabilitas Anies karena belum ada kepastian bakal calon wakil presiden pendamping Anies. Sedikit banyak itu tentu ada pengaruh di konstituen apakah betul koalisi ini akan berlayar. Apakah Mas Anies nanti benar juga akan maju? Apakah ini memang solid? Tentu sisa waktu akan digunakan melakukan kerja-kerja untuk segera memperbaiki elektabilitas Mas Anies, kata Renanda. Sebelumnya, bakal calon presiden, baca pres. Anies Baswedan telah selesai melakukan pertemuan dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dan tim 8 Koalisi Perubahan di Hotel Grand Hyatt, Jakarta Pusat, Kamis, tanggal 24 Agustus tahun 2023, malam. Tribun News mencatat pertemuan itu berlangsung selama 4 jam. Setelah pertemuan, Anies, Surya Paloh dan tim 8 Koalisi Perubahan sempat menyapa awak media. Ia menyatakan pertemuan kali ini hanya meminta perkembangan dari masing-masing parpol Koalisi Perubahan. Dalam pembicaraan ini, kata Anies, ada perkembangan yang dinilai menggembirakan. Jadi kita tadi melakukan pertemuan rutin yang biasa kita kerjakan mengupdate masing-masing menceritakan perkembangan di kawasan masing-masing baik Nasdem, Demokrat, PKS dan Progresnya sangat menggembirakan, kata Anies dalam konferensi pers. Ia mengaku bersyukur dengan capaian yang telah dilakukan oleh Koalisi Perubahan. Menurutnya, pertemuan tadi juga sekaligus membahas terkait dorongan perubahan yang dibawanya bisa semakin menarik simpati masyarakat. Jadi diskusinya memang panjang karena tukar-menukar informasi dan saling membagi kabar, saling mendiskusikan ada analitikalnya, ada informatifnya, ada evaluatifnya dan ada juga proyeksinya, jelasnya. Lebih lanjut, Anies menyatakan pertemuan kali ini juga berlangsung cair dan akrab. Sebaliknya, ada nuansa optimisme yang dibawa masing-masing parpol. Jadi sampai akhirnya kita putuskan cukup berhenti di sini, kalau tidak kita bisa terus lagi ini lebih panjang lagi. Tapi seru, guyup, akrab dan sangat penuh dengan nuansa optimisme, tandasnya. Mana Palak? Palak mana Palak? Panis. Maju ya depannya. Sedikit sini Pak. Kelihatan buang biar apa? Aman tuh. Aman tuh. Iya. Dia main pas lagi. Pasang lagi bang. Sendiri ya. Siapa nih? Awas ada mobil. Awas. Kios kita syuting. Oke bang. Dulu bagus nih. Putih.
Ada nggak nih? Ada satu. Ah, makanya Zeus banget. Tuh di kanan tuh. Di AC tuh, dekat AC. Alah, Dr. Salim Segaf Al-Jufri, dan ini adalah bagian dari musyawarah yang kita lakukan, semangat kebersamaan, keguyuban yang ada pada koalisi perubahan untuk persatuan. Adapun yang tadi dibahas, kami sudah membahas pada aspek strategi, langkah-langkah yang perlu kita antisipasi, yang perlu kita kerjakan di bulan-bulan ke depan sampai dengan bulan Februari. Jadi percakapannya sudah tidak lagi membahas soal internal partai koalisi, tapi sudah bicara tentang bagaimana kita melangkah ke depan. Dan tadi Bapak SBY yang sudah memiliki pengalaman memenangkan Pilpres 2 kali, memimpin pemerintahan 10 tahun, memberikan kepada kita wisdom, knowledge, pengalaman yang amat kaya, yang tadi kami semua mencatat dengan amat serius, dan beliau juga memberikan kepada kita semua beberapa catatan-catatan yang perlu menjadi perhatian yang terkait dengan kondisi. Jadi diskusinya tadi terguyup, diskusinya tadi mendalam, dan membuat kami, kita semua merasa punya bekal yang lebih baik untuk menjalani masa-masa bulan-bulan ke depan. Itu aja. Pak Anies tadi Bapak menyampaikan bahwa ada jawatan dari Pak SBY, apa saja Pak catatan masalah yang dibahas Pak SBY kepada Pak Anies? Lebih banyak menyangkut strategi ke depan, karena telah terjadi perubahan zaman, perubahan waktu, dan juga tema-tema yang mungkin penting untuk menjadi perhatian dalam kita berkampanye ke depan. Sudah ada tanggal untuk pengumuman deklarasi cawapres. Begitu nanti ada diberitahu. Apakah pertemuan itu membahas ini juga Pak, calon-calon yang potensial? Sudah tidak lagi. Jadi tidak bicara nama, tidak bicara itu semua. Sudah bicaranya lebih ke depan, yaitu tentang apa langkah-langkah ke depan. Jadi kami merasa bersyukur bahwa koalisi perubahan untuk persatuan ini guyup, solid, dan insya Allah ini menjadi penanda bahwa pesan kepada masyarakat semua, kita mengikhtiarkan Indonesia yang lebih maju, yang lebih adil, itu diselenggarakan, diusahakan secara serius oleh koalisi tiga partai ini. Oke, cukup kan? Terima kasih. Besok di mana Pak? Besok pertemuan di mana? Nanti dikabarin lokasinya semua. Pak, boleh minta pembahasannya apa Pak? Di rumahnya. Pembahasannya apa Pak? Sama, kita meneruskan percakapan. Jadi ini langsung 3. Jadi tadi malam dengan Pak Surya Paloh, kemarin malam ini dengan kemarin malam, kemudian malam ini dengan Pak SBY, dan besok dengan Ketua Majelis Syuro PKS. Tapi saya perlu garis bawahi teman-teman bahwa pertemuan tadi itu betul-betul memperkaya bagi kita, karena sudah berbicara tentang bagaimana sebuah kampanye, bagaimana sebuah strategi disusun, dan insya Allah hal yang luar biasa. Ada struktur tim pemenangan Pak. Pak Anies boleh respon terkait manuver P3 kepada Demokrat dan PKS Pak? Manuver P3. Kita udah melampaui itu semua. Tetap solid ya Pak? Tanda-tanda apa lagi yang dibutuhkan untuk membuktikan? Artinya sudah satu nama dan mengerucutkan, berarti sekarang sudah membahas cawapres, artinya sudah mengerucut satu nama Mas. Jadi 3 partai sudah setuju sama satu nama yang Pak Anies sudah kantongin gitu Pak. Malam Anies.
Bagi foto. Mana Pak pertemuannya Pak? Jadi alhamdulillah pada malam hari ini kami bersyukur dan terima Bapak FC sebagai ketua tim Partai Demokrat. Kami bersilaturahmi meneruskan silaturahmi yang tadi malam kita lakukan dengan Bapak Surya Paloh selaku ketua Partai Demokrat. Insya Allah besok pagi pukul 6 pagi kita akan bersilaturahmi dengan Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera Bapak Habib Dr. Salim. Dan ini adalah bagian dari musyawarah yang kita lakukan, semangat kebersamaan kehidupan yang ada pada koalisi. Adapun yang tadi dibahas, kami sudah membahas pada aspek strategi langkah-langkah yang perlu kita antisipasi untuk kita kerjakan dan kita sampai dengan percakapannya soal internal partai koalisi. Kita bicara tentang bagaimana kita melakukan dalam kita mengalami 2 kali memimpin pemerintahan 10 tahun, berikan kepada kita wisdom, knowledge, pengalaman yang amat kaya yang tadi kami sudah catat amat serius, dan dia juga memberikan kepada kita semua beberapa catatan-catatan yang perlu menjadi perhatian yang terkait dengan kondisi. Jadi saya harusnya dari hidup, harusnya dari kendala, dan membuat kami kita semua merasa punya bekal yang lebih baik untuk menjalani masa-masa itu aja. Pak Anies telah menyampaikan bahwa ada supaya ikut strategi berlanjut juga, karena telah terjadi perubahan zaman, perubahan waktu, dan juga memang menjadi perhatian dalam kita dan tanggal untuk perlu nanti ada diberikan. Apakah teman-teman itu membahas itu juga Pak, calon-calon yang potensial? Jadi tidak membaca, tidak bicara nama, tidak bicaranya lebih ke depan, tentang apa langkah-langkah. Jadi kami merasa bersyukur bahwa koalisi perubahan untuk persatuan yang hidup, solid, dan insya Allah ini menjadi penanda bahwa pesan pada masyarakat semua akan mengikhtiarkan Indonesia yang lebih maju dan lebih adil diselenggarakan diusahakan secara serius oleh koalisi. Terima kasih. Gimana Pak? Besok ketemu di mana? Nanti dikabarin. Pembahasannya apa Pak? Sama kita meneruskan jadi ini langsung tidak. Jadi tadi malam dengan Pak Surya Paloh, malam ini dengan malam. Kemudian malam ini dengan Pak SBY, dan besok dengan Ketua Sore. Tapi saya perlu garis bawahi teman-teman bahwa pertemuan tadi itu betul-betul memperkaya kita, karena sudah berbicara tentang bagaimana dua kampanye, bagaimana
tim pemenangan. Pak Anies boleh respon terkait manuver P3 dengan PKS Pak? Kita udah melampaui itu semua. Oke teman-teman. Tetap solid ya Pak? Tanda-tanda apa lagi yang dibutuhkan untuk membuktikan? Artinya sudah satu nama dan mengerucutnya berarti sekarang sudah membahas cawapres, artinya sudah mengerucut satu nama Pak. Jadi 3 partai sudah setuju sama satu nama yang tadi sudah kantong ini Pak. Oke. Yuk. Terima kasih ya. Wah, kabel gua nggak nyampe nih. Pak Anies sehat Pak Anies. Oh, kabel. Maju. Oke. Dan maju ya. Dan maju. Jadi alhamdulillah pada malam hari ini kami bersyukur bisa diterima oleh Bapak SBY sebagai Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat. Kami bersilaturahmi meneruskan silaturahmi yang tadi malam kita lakukan dengan Bapak Surya Paloh selaku Ketua Umum Partai Nasdem. Dan insya Allah besok pagi jam 6 pagi kita akan bersilaturahmi dengan Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera Bapak Habib Dr. Salim Segaf Al-Zufri, dan ini adalah bagian dari musyawarah yang kita lakukan, semangat kebersamaan, keguyuban yang ada pada koalisi perubahan untuk Nusantara. Adapun yang tadi dibahas, kami sudah membahas pada aspek strategi, langkah-langkah yang perlu kita antisipasi, yang perlu kita kerjakan di bulan-bulan ke depan sampai dengan bulan kedua. Jadi percakapannya sudah tidak lagi membahas soal internal partai koalisi, tapi sudah bicara tentang bagaimana kita melangkah ke depan. Dan tadi Bapak SBY juga memiliki pengalaman memimpin Pilpres 2 kali, memimpin pemerintahan 10 tahun, memberikan kepada kita wisdom, knowledge, pengalaman yang amat kaya. Maka kami semua mencatat dengan amat serius, dan beliau juga memberikan kepada kita semua beberapa catatan-catatan yang perlu menjadi perhatian yang terkait dengan kondisi. Jadi diskusinya tadi guyup, diskusinya tadi mendalam, dan membuat kami, kita semua merasa punya bekal yang lebih baik untuk menjalani masa-masa bulan-bulan ke depan. Itu aja. Pak Anies tadi Bapak menyampaikan bahwa dukungan dari Pak SBY, apa saja Pak kata masalah yang dibahas sama Pak SBY kepada Pak Anies? Lebih banyak menyangkut strategi ke depan, karena telah terjadi perubahan zaman, perubahan waktu, dan juga tema-tema yang mungkin penting untuk menjadi perhatian di dalam kita berpapasan. Dan tanggal untuk pengumuman deklarasi cawapres. Begitu nanti ada diberitahu. Apakah pertemuan itu membahas itu juga Kak, calon-calon yang potensial dengan Sudah PSB? tidak lagi. Tadi tidak membaca, tidak bicara nama, tidak bicara itu semua. Sudah bicaranya lebih ke depan, yaitu tentang apa langkah-langkah. Jadi kami merasa bersyukur bahwa koalisi perubahan untuk persatuan ini guyup, solid, dan insya Allah ini menjadi penanda bahwa pesan pada masyarakat semua kita mengikhtiarkan Indonesia yang lebih maju, yang lebih adil, itu diselenggarakan, diusahakan secara serius oleh koalisi 3 partai ini. Oke, Pak Anies. Besok ketemu di mana? nanti dikabarin lokasi.
Pak. Pembahasannya apa Pak? Di rumah ya. Sorry. Jadi ini sama kita meneruskan percakapan. Jadi ini langsung 3. Jadi tadi malam dengan Pak Surya Paloh, kemarin malam dulu dengan kemarin malam, kemudian malam ini dengan Pak SBY, dan besok dengan Ketua Majelis Syuro PKS. Tapi saya perlu garis bawahi teman-teman bahwa pertemuan tadi itu betul-betul memperkaya bagi kita, karena sudah berbicara tentang bagaimana sebuah kampanye, bagaimana sebuah strategi disusun, dan insya Allah menjadi hal yang luar biasa. Pak Anies, Pemenangan Pak. Nanti diumumkan. Pak Anies belum respon terkait manuver P3 kepada Demokrat dan PKS Pak. Kenapa? Manuver P3 Kita udah melampaui itu semua. koalisinya tetap solid ya Pak. Oleh tanda-tanda apa lagi yang dibutuhkan untuk membuktikan? Artinya sudah satu nama dan menurut kita berarti sekarang sudah membahas cawapres, artinya sudah menurut satu nama Mas. Dari 3 partai sudah setuju sama satu nama yang Pak Anies sudah kantongin gitu Pak. Pak Anies kok pertemuan kali ini lebih singkat Pak dan Bakal calon presiden, baca pres. Anies Baswedan mendatangi kediaman Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono, SBY, di Cikeas, Jawa Barat pada Jumat, tanggal 25 Agustus tahun 2023, malam. Pantauan Tribun News di lokasi, Anies Baswedan tiba terlebih dahulu. Selanjutnya, tim 8 Koalisi Perubahan dan pimpinan Parpol Koalisi Perubahan satu persatu mendatangi kediaman SBY. Tim 8 Koalisi Perubahan yang sudah hadir diantaranya, Al-Muzamil Yusuf, Sohibul Iman, Sudirman Said, Dadang Dirgantara, dan Sugeng Suparwoto. Sementara itu, pimpinan Parpol Koalisi yang hadir adalah Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Saroni. Wasekjen Partai Demokrat Renanda Bahtar menyatakan pertemuan ini ingin memastikan tantangan Koalisi Perubahan. Dalam konteks ini kami ingin memastikan apa yang menjadi kendala atau tantangan Koalisi Perubahan hari ini. Tentu semua tahu yaitu elektabilitas baca pres Mas Anies memang menurun, kata Renanda saat ditemui awak media di kediaman SBY di Cikeas, Jawa Barat pada Jumat, tanggal 25 Agustus tahun 2023, malam. Ia menuturkan bahwa salah satu faktor penyebab menurunnya elektabilitas Anies karena belum ada kepastian bakal calon wakil presiden pendamping Anies. Sedikit banyak itu tentu ada pengaruh di konstituen apakah betul koalisi ini akan berlayar. Apakah Mas Anies nanti benar juga akan maju? Apakah ini memang solid? Tentu sisa waktu akan digunakan melakukan kerja-kerja untuk segera memperbaiki elektabilitas Mas Anies, kata Renanda. Sebelumnya, bakal calon presiden, baca pres. Anies Baswedan telah selesai melakukan pertemuan dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dan tim 8 Koalisi Perubahan di Hotel Grand Hyatt, Jakarta Pusat, Kamis, tanggal 24 Agustus tahun 2023, malam. Tribun News mencatat pertemuan itu berlangsung selama 4 jam. Setelah pertemuan, Anies, Surya Paloh dan tim 8 Koalisi Perubahan sempat menyapa awak media. Ia menyatakan pertemuan kali ini hanya meminta perkembangan dari masing-masing parpol Koalisi Perubahan. Dalam pembicaraan ini, kata Anies, ada perkembangan yang dinilai menggembirakan. Jadi kita tadi melakukan pertemuan rutin yang biasa kita kerjakan mengupdate masing-masing menceritakan perkembangan di kawasan masing-masing baik Nasdem, Demokrat, PKS dan Progresnya sangat menggembirakan, kata Anies dalam konferensi pers. Ia mengaku bersyukur dengan capaian yang telah dilakukan oleh Koalisi Perubahan. Menurutnya, pertemuan tadi juga sekaligus membahas terkait dorongan perubahan yang dibawanya bisa semakin menarik simpati masyarakat. Jadi diskusinya memang panjang karena tukar-menukar informasi dan saling membagi kabar, saling mendiskusikan ada analitikalnya, ada informatifnya, ada evaluatifnya dan ada juga proyeksinya, jelasnya. Lebih lanjut, Anies menyatakan pertemuan kali ini juga berlangsung cair dan akrab. Sebaliknya, ada nuansa optimisme yang dibawa masing-masing parpol. Jadi sampai akhirnya kita putuskan cukup berhenti di sini, kalau tidak kita bisa terus lagi ini lebih panjang lagi. Tapi seru, guyup, akrab dan sangat penuh dengan nuansa optimisme, tandasnya. Mana Palak? Palak mana Palak? Panis. Maju ya depannya.
Sedikit sini Pak. Kelihatan buangnya apa? Aman tuh. Iya. Dia main pas lagi. Pasang lagi bang. Sendiri ya. Ini siapa nih? Awas ada Mimeo. Awas. Kios kita syuting. Oke bang. Lu bagus nih. Ada nggak nih? Ada satu. Makanya serius banget. Tuh di kanan tuh. Di AC tuh depan AC. Alah, Dr. Salim Segaf Al-Jufri, dan ini adalah bagian dari musyawarah yang kita lakukan, semangat kebersamaan, keguyuban yang ada pada koalisi perubahan untuk persatuan. Adapun yang tadi dibahas, kami sudah membahas pada aspek strategi, langkah-langkah yang perlu kita antisipasi, yang perlu kita kerjakan di bulan-bulan ke depan sampai dengan bulan Februari. Jadi percakapannya sudah tidak lagi membahas soal internal partai koalisi, tapi sudah bicara tentang bagaimana kita melangkah ke depan. Dan dari Bapak SBY yang sudah memiliki pengalaman memenangkan Pilpres 2 kali, memimpin pemerintahan 10 tahun, memberikan kepada kita wisdom, knowledge, pengalaman yang amat kaya, yang tadi kami semua mencatat dengan amat serius, dan beliau juga memberikan kepada kita semua beberapa catatan-catatan yang perlu menjadi perhatian yang terkait dengan kondisi. Jadi diskusinya tadi mengguyuk, diskusinya tadi mendalam, dan membuat kami, kita semua merasa punya bekal yang lebih baik untuk menjalani masa-masa bulan-bulan ke depan. Itu aja. Pak Anies tadi apa yang disampaikan bahwa ada catatan dari Pak SBY, apa saja Pak catatan masalah yang dibahas Pak SBY kepada Pak Anies? Lebih banyak menyangkut strategi ke depan, karena telah terjadi perubahan zaman, perubahan waktu, dan juga tema-tema yang mungkin penting untuk menjadi perhatian dalam kita berkampanye ke depan.
Sudah ada tanggal untuk pengumuman deklarasi cawapres. Begitu nanti ada diberitahu. Apakah pertemuan itu membahas itu juga Pak, calon-calon yang potensial? Sudah tidak lagi. Jadi tidak bicara nama, tidak bicara itu semua. Sudah bicaranya lebih ke depan, yaitu tentang apa langkah-langkah ke depan. Jadi kami merasa bersyukur bahwa koalisi perubahan untuk kesatuan ini guyup, solid, dan insya Allah ini menjadi penanda bahwa pesan kepada masyarakat semua kita mengikhtiarkan Indonesia yang lebih maju, yang lebih adil itu diselenggarakan, diusahakan secara serius oleh koalisi tiga partai ini. Oke, cukup kan? Terima kasih. Besok di mana Pak? Besok ketemu di mana? Nanti dikabarin lokasinya semua. Pak, boleh minta pembahasannya apa Pak? Di rumahnya. Pembahasannya apa Pak? Sama, kita meneruskan percakapan. Jadi ini langsung 3. Jadi tadi malam dengan Pak Surya Paloh, kemarin malam ini dengan kemarin malam, kemudian malam ini dengan Pak SBY, dan besok dengan Ketua Majelis Syuro PKS. Tapi saya perlu garis bawahi teman-teman bahwa pertemuan tadi itu betul-betul memperkaya bagi kita, karena sudah berbicara tentang bagaimana sebuah kampanye, bagaimana sebuah strategi disusun, dan insya Allah hal yang luar biasa. Ada struktur tim pemenangan Pak. Pak Anies boleh respon terkait manuver P3 kepada Demokrat dan PKS Pak? Manuver P3. Kita udah melampaui itu semua. Tetap solid ya Pak? Tanda-tanda apa lagi yang dibutuhkan untuk membuktikan? Artinya sudah satu nama dan mengerucutkan, berarti sekarang sudah membahas cawapres, artinya sudah mengerucut satu nama Mas. Jadi 3 partai sudah setuju sama satu nama yang Pak Anies sudah kantongi gitu Pak. Oke, yuk. Terima kasih. Bagi foto. Gimana Pak pertemuannya Pak? Jadi alhamdulillah pada malam hari ini kami bersyukur dan terima Bapak Eksi sebagai Ketua Majelis Partai Demokrat. Kami bersilaturahmi meneruskan silaturahmi yang tadi malam kita lakukan dengan Bapak Surya Paloh selaku Ketua Umum Partai Nasdem. Insya Allah besok pagi pukul 6 pagi kita akan bersilaturahmi dengan Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera Bapak Hadir Dr. Salim. Dan ini adalah bagian dari musyawarah yang kita lakukan, semangat kebersamaan, tujuan yang sudah pada koalisi. Adapun yang tadi dibahas, kami sudah membahas pada aspek strategi, langkah-langkah yang perlu kita antisipasi, kita kerjakan, dan kita tahu sampai dengan percakapan soal internal partai koalisi. Tapi sudah bicara tentang bagaimana kita melangkah dalam kita yang memiliki pengalaman memenangkan Pilpres 2 kali, memimpin pemerintahan 10 tahun, berikan kepada kita wisdom, knowledge, pengalaman yang amat kaya, yang tadi kami sudah catat amat serius, dan dia juga
Banyak khususnya dari Buyuk, khususnya dari Mendalam, dan membuat kami kita semua merasa punya bekal yang lebih baik untuk menjalani masa-masa bulan hidup. Itu aja. Pak Anies tadi Bapak mengatakan bahwa kita harus lihat saja Pak banyak ikut pelatihan juga karena telah terjadi perubahan zaman, perubahan waktu, dan juga memang menjadi bagian dalam kita dan tanggal untuk perlu nanti ada diberikan. Apakah pertemuan itu membahas itu juga Pak, calon-calon yang potensial? Tidak lagi. Jadi tidak membaca, tidak bicara nama, tidak bicaranya lebih ke depan tentang apa langkah-langkah. Jadi kami merasa bersyukur bahwa koalisi perubahan untuk persatuan hidup solid, dan insya Allah ini menjadi penanda bahwa pesan pada masyarakat semua akan membiarkan Indonesia yang lebih maju dan lebih adil diselenggarakan diusahakan secara serius oleh koalisi. Terima kasih. Gimana Pak? Besok ketemu di mana? Nanti dikabarin. Pembahasannya apa Pak? Sama kita meneruskan kita. Jadi ini langsung tidak. Jadi tadi malam dengan Pak Wartawan, malam ini dengan Teknik, malam. Kemudian malam ini dengan Pak SBY, dan besok dengan sore. Tapi saya perlu garis bawahi teman-teman bahwa pertemuan tadi itu betul-betul memperkaya kita, karena sudah berbicara tentang bagaimana dua strategi Pak Anies, sudah respon terkait manuver P3 sebagai Presiden PKS Pak? kita sudah melampaui itu semua. Oke teman-teman. Tetap solid ya Pak? Tanda-tanda apa lagi yang dibutuhkan untuk membuktikan? Artinya sudah satu nama dan menurut kita berarti sekarang sudah membahas cawapres, artinya sudah mengerucut satu nama Pak. Jadi 3 partai sudah setuju sama satu nama yang tadi sudah kantong ini Pak. Oke. Yuk. Terima kasih ya. Wah, kabel gua nggak nyampe nih. Panis sama panis. Oh, kabel. Maju. Oke. Dan maju ya. Dan maju. Jadi alhamdulillah pada malam hari ini kami bersyukur bisa diterima oleh Bapak SBY sebagai Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat. Kami bersilaturahmi meneruskan silaturahmi yang tadi malam kita lakukan dengan Bapak Surya Paloh selaku Ketua Umum Partai Nasdem. Dan insya Allah besok pagi pukul 6 pagi kita akan bersilaturahmi dengan Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera Bapak Habib Dr. Salim Segaf Al-Jufri, dan ini adalah bagian dari musyawarah yang kita lakukan, semangat kebersamaan, guyuban yang ada pada koalisi perubahan untuk persatuan. Adapun yang tadi dibahas, kami sudah membahas pada aspek strategi, langkah-langkah yang perlu kita antisipasi, yang perlu kita kerjakan di bulan-bulan ke depan sampai dengan bulan kedua. Jadi percakapannya sudah tidak lagi membahas soal internal partai koalisi, tapi sudah bicara tentang bagaimana kita melangkah ke depan.
Dan tadi Bapak SBY juga memiliki pengalaman memenangkan Pilpres 2 kali, memimpin pemerintahan 10 tahun, memberikan kepada kita wisdom, knowledge, pengalaman yang amat kaya, yang tadi kami semua mencatat dengan amat serius, dan beliau juga memberikan kepada kita semua beberapa catatan-catatan yang perlu menjadi perhatian yang terkait dengan kondisi ini. Jadi diskusinya tadi guyup, diskusinya tadi mendalam, dan membuat kita semua merasa punya bekal yang lebih baik untuk menjalani masa-masa bulan-bulan ke depan. Itu aja. Pak Anies tadi Bapak menyampaikan bahwa ditelepon dari Pak SBY, apa saja Pak kalau masalah yang dibahas sama Pak SBY kepada Pak Anies? Lebih banyak menyangkut strategi ke depan, karena telah terjadi perubahan zaman, perubahan waktu, dan juga tema-tema yang mungkin penting untuk menjadi perhatian di dalam kita berpapa. Dan tanggal untuk pengumuman deklarasi cawapres. Begitu nanti ada diberitahu. Apakah pertemuan itu membahas itu juga Pak, calon-calon yang potensial dengan Sudah PSB? tidak lagi, jadi tidak bicara nama, tidak bicara semua. Sudah bicaranya lebih ke depan, yaitu tentang apa langkah-langkah. Jadi kami merasa bersyukur bahwa koalisi perubahan untuk persatuan ini guyup, solid, dan insya Allah ini menjadi penanda bahwa pesan pada masyarakat semua kita mengikhtiarkan Indonesia yang lebih maju, yang lebih adil, itu diselenggarakan, diusahakan secara serius oleh koalisi tiga partai ini. Oke. Pak Anies. Besok ketemu di mana? Nanti dikabarin. Pembahasannya apa Pak? Di rumahnya. Sorry. Sama, kita meneruskan percakapan. Jadi ini langsung 3. Jadi tadi malam dengan Pak Surya Paloh, malam ini dengan kemarin malam, kemudian malam ini dengan Pak SBY, dan besok dengan Ketua Majelis Syuro PKS. Tapi saya perlu garis bawahi teman-teman bahwa pertemuan tadi itu betul-betul memperkaya bagi kita, karena sudah berbicara tentang bagaimana sebuah kampanye, bagaimana sebuah strategi disusun, dan insya Allah menjadi hal yang luar biasa. Pak Anies, Pemenangan Pak. Nanti diumumkan. Pak Anies belum respon terkait manuver P3 kepada Demokrat dan PKS Pak. Kenapa? Manuver P3 Kita udah melampaui itu semua. koalisinya tetap solid ya Pak. Tanda-tanda apa lagi yang dibutuhkan untuk membuktikan? Artinya sudah satu nama, dan menurut kita berarti sekarang sudah membahas cawapres, artinya sudah dikonversi satu nama Pak. Dari 3 partai sudah setuju sama satu nama yang Pak Anies sudah kantongin gitu Pak. Pak Anies kok pertemuan hari ini lagi singkat Pak? Bakal calon presiden, baca pres. Anies Baswedan mendatangi kediaman Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono, SBY, di Cikeas, Jawa Barat pada Jumat, tanggal 25 Agustus tahun 2023, malam. Pantauan Tribun News di lokasi, Anies Baswedan tiba terlebih dahulu. Selanjutnya, tim 8 Koalisi Perubahan dan pimpinan Parpol Koalisi Perubahan satu persatu mendatangi kediaman SBY. Tim 8 Koalisi Perubahan yang sudah hadir diantaranya, Al-Muzamil Yusuf, Sohibul Iman, Sudirman Said, Dadang Dirgantara, dan Sugeng Suparwoto. Sementara itu, pimpinan Parpol Koalisi yang hadir adalah Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Saroni. Wasekjen Partai Demokrat Renanda Bahtar menyatakan pertemuan ini ingin memastikan tantangan Koalisi Perubahan. Dalam konteks ini kami ingin memastikan apa yang menjadi kendala atau tantangan Koalisi Perubahan hari ini. Tentu semua tahu yaitu elektabilitas baca pres Mas Anies memang menurun, kata Renanda saat ditemui awak media di kediaman SBY di Cikeas, Jawa Barat pada Jumat, tanggal 25 Agustus tahun 2023, malam. Ia menuturkan bahwa salah satu faktor penyebab menurunnya elektabilitas Anies karena belum ada kepastian bakal calon wakil presiden pendamping Anies. Sedikit banyak itu tentu ada pengaruh di konstituen. Apakah betul koalisi ini akan berlayar? Apakah Mas Anies nanti benar juga akan maju? Apakah ini memang solid? Tentu sisa waktu akan digunakan melakukan kerja-kerja untuk segera memperbaiki elektabilitas Mas Anies, kata Renanda. Sebelumnya, bakal calon presiden, baca pres.
Anies Baswedan telah selesai melakukan pertemuan dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dan tim 8 Koalisi Perubahan di Hotel Grand Hyatt, Jakarta Pusat, Kamis, tanggal 24 Agustus tahun 2023, malam. Tribun News mencatat pertemuan itu berlangsung selama 4 jam. Setelah pertemuan, Anies, Surya Paloh dan tim 8 Koalisi Perubahan sempat menyapa awak media. Ia menyatakan pertemuan kali ini hanya meminta perkembangan dari masing-masing parpol Koalisi Perubahan. Dalam pembicaraan ini, kata Anies, ada perkembangan yang dinilai menggembirakan. Jadi kita tadi melakukan pertemuan rutin yang biasa kita kerjakan mengupdate masing-masing menceritakan perkembangan di kawasan masing-masing baik Nasdem, Demokrat, PKS dan progresnya sangat menggembirakan, kata Anies dalam konferensi pers. Ia mengaku bersyukur dengan capaian yang telah dilakukan oleh Koalisi Perubahan. Menurutnya, pertemuan tadi juga sekaligus membahas terkait dorongan perubahan yang dibawanya bisa semakin menarik simpati masyarakat. Jadi diskusinya memang panjang karena tukar-menukar informasi dan saling membagi kabar, saling mendiskusikan ada analitikalnya, ada informatifnya, ada evaluatifnya dan ada juga proyeksinya, jelasnya. Lebih lanjut, Anies menyatakan pertemuan kali ini juga berlangsung cair dan akrab. Sebaliknya, ada nuansa optimisme yang dibawa masing-masing parpol. Jadi sampai akhirnya kita putuskan cukup berhenti di sini, kalau tidak kita bisa terus lagi ini lebih panjang lagi. Tapi seru, guyup, akrab dan sangat penuh dengan nuansa optimisme, tandasnya. Mana pala? Palak mana pala? Panis. Maju ya depannya. Sedikit sini Pak. Handphone lu. Kelihatan buangnya apa? Aman tuh. Aman. Iya. Dia main pas lagi. Pasang lagi bang. Sendiri ya. Ini siapa nih? Awas ada mobil. Awas. Kios kita syuting. Oke bang. Dulu bagus nih. Putih. Ada nggak nih? Ada satu. Makanya kecil banget. Tuh di kanan tuh.
di AC itu berlangsung malah gitu lagi. Dr. Salim Segaf Al-Jufri, dan ini adalah bagian dari musyawarah yang kita lakukan, semangat kebersamaan, guyuban yang ada pada koalisi perubahan untuk persatuan. Adapun yang tadi dibahas, kami sudah membahas pada aspek strategi, langkah-langkah yang perlu kita antisipasi, yang perlu kita kerjakan di bulan-bulan ke depan sampai dengan bulan Februari. Jadi percakapannya sudah tidak lagi membahas soal internal partai koalisi, tapi sudah bicara tentang bagaimana kita melangkah ke depan. Dan dari Bapak SBY yang sudah memiliki pengalaman memenangkan Pilpres 2 kali, memimpin pemerintahan 10 tahun, memberikan kepada kita wisdom, knowledge, pengalaman yang amat kaya, yang tadi kami semua mencatat dengan amat serius, dan beliau juga memberikan kepada kita semua beberapa catatan-catatan yang perlu menjadi perhatian yang terkait dengan kondisi. Jadi diskusinya tadi mengguyup, diskusinya tadi mendalam, dan membuat kami, kita semua merasa punya bekal yang lebih baik untuk menjalani masa-masa bulan-bulan ke depan. Itu aja. Pak Anies tadi Bapak menyampaikan bahwa ada catatan dari Pak SBY, apa saja Pak catatan masalah yang dibahas Pak SBY kepada Pak Anies? Lebih banyak menyangkut strategi ke depan, karena telah terjadi perubahan zaman, perubahan waktu, dan juga tema-tema yang mungkin penting untuk menjadi perhatian dalam kita berkampanye ke depan. Sudah ada tanggal untuk pengumuman deklarasi cawapres. Begitu nanti ada diberitahu. Apakah pertemuan itu membahas itu juga Pak, calon-calon yang potensial? Tidak lagi. Jadi tidak bicara nama, tidak bicara itu semua. Sudah bicaranya lebih ke depan, yaitu tentang apa langkah-langkah. Jadi kami merasa bersyukur bahwa koalisi perubahan untuk persatuan ini guyup, solid, dan insya Allah ini menjadi penanda bahwa pesan kepada masyarakat semua kita mengikhtiarkan Indonesia yang lebih maju, yang lebih adil, itu diselenggarakan, diusahakan secara serius oleh koalisi tiga partai ini. Oke, cukup lah. Terima kasih. Besok di mana Pak? Besok pertemuan di mana? Nanti dikabarin ke lokasinya. Pak, boleh minta pembahasannya apa Pak? Di rumahnya. Pembahasannya apa Pak? Sama, kita meneruskan percakapan. Jadi ini langsung juga. Jadi tadi malam dengan Pak Surya Paloh, kemarin malam ini dengan kemarin malam, kemudian malam ini dengan Pak SBY, dan besok dengan Ketua Majelis Syuro PKS. Tapi saya perlu garis bawahi teman-teman bahwa pertemuan tadi itu betul-betul memperkaya bagi kita, karena sudah berbicara tentang bagaimana sebuah kampanye, bagaimana sebuah strategi disusun, dan insya Allah itu hal yang luar biasa. Ya, ada tim pemenangan Pak. Pak Anies boleh respon terkait manuver P3 kepada Demokrat dan PKS Pak? Manuver P3. Kita udah melampaui itu semua. Tetap solid ya Pak? Tanda-tanda apa lagi yang dibutuhkan untuk membuktikan? Artinya sudah satu nama dan mengerucutkan, berarti sekarang sudah membahas cawapres, artinya sudah mengerucut satu nama Mas. Jadi 3 partai sudah setuju sama satu nama yang Pak Anies sudah kantongin gitu Pak? Oke, terima kasih. Bagi foto. Thank you.
Gimana Pak pertemuannya Pak? Jadi alhamdulillah kami bersyukur dan semua Bapak FC silaturahmi meneruskan silaturahmi yang tadi malam kita lakukan dengan Bapak Surya Paloh selaku Ketua Partai Nasdem. Insya Allah besok pagi pukul 6 pagi kita akan bersilaturahmi dengan Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera Bapak Habib Dr. Salim. Dan ini adalah bagian dari musyawarah yang kita lakukan, semangat kebersamaan kehidupan yang ada pada koalisi. Adapun yang tadi dibahas, kami sudah membahas pada aspek strategi langkah-langkah yang perlu kita antisipasi tindakan-tindakan dan tindakan sampai dengan percakapan soal internal atau partai koalisi. Tapi sudah bicara tentang bagaimana kita melangkah dalam menjadi yang awal menangkan 2 kali memimpin pemerintahan 10 tahun, berikan kepada kita wisdom, knowledge, pengalaman yang amat kaya, yang tadi kami sudah catat amat serius, dan dia juga memberikan kepada kita semua beberapa catatan-catatan yang perlu menjadi perhatian yang terkait dengan kondisi. Jadi saya khususnya dari hidup, khususnya dari mendalam, dan membuat kami kita semua merasa punya bekal yang lebih baik untuk menjalani masa-masa itu. Pak Anies tadi menyampaikan bahwa banyak menyangkut strategi ke depan karena telah terjadi perubahan zaman, perubahan waktu, dan juga tema penting menjadi perhatian dalam kita dan tanggal untuk perlu nanti ada diberikan. Apakah pertemuan itu membahas itu juga Pak, calon-calon yang potensial? Jadi tidak membaca, tidak bicara nama, tidak bicaranya lebih ke depan, tentang apa langkah-langkah. Jadi kami merasa bersyukur bahwa koalisi perubahan untuk persatuan yang hidup, solid, dan insya Allah ini menjadi penanda bahwa pesan pada masyarakat semua akan mengikhtiarkan Indonesia yang lebih maju dan lebih adil diselenggarakan diusahakan secara serius oleh koalisi. Terima kasih. besok ketemu di Nanti dikabarin. pembahasannya apa Pak? Ini yang beliau oke. Sama kita meneruskan beberapa. Jadi ini langsung tidak. Jadi tadi malam dengan Pak Surya Paloh, malam ini dengan Malam. kemudian malam ini dengan Pak SBY, dan besok dengan Suara PKI. Tapi saya perlu garis bawahi teman-teman bahwa pertemuan tadi itu betul-betul memperkaya kita, karena sudah berbicara tentang bagaimana dua strategi. Pak Anies, Pak Anies boleh respon terkait manuver P3 sebagai PKS Pak?
Kita udah melampaui itu semua. Solid ya Pak. Tanda-tanda apa lagi yang dibutuhkan untuk membuktikan? Artinya sudah satu nama dan menurut kita berarti sekarang sudah membahas cawapres, artinya sudah mengerucut satu nama Mas. Jadi 3 partai sudah setuju sama satu nama yang Pak Anies sudah kantongin itu Pak. Oke. Terima kasih ya. Wah, kabel gua nggak nyampe nih. Anies sehat Pak Anies. Oh, kabel. Maju. Oke. Dan maju ya. Dan maju. Jadi alhamdulillah pada malam hari ini kami bersyukur bisa diterima oleh Bapak SBY sebagai Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat. Kami bersilaturahmi meneruskan silaturahmi yang tadi malam kita lakukan dengan Bapak Surya Paloh selaku Ketua Umum Partai Nasdem. Dan insya Allah besok pagi pukul 6 pagi kita akan bersilaturahmi dengan Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera Bapak Habib Dr. Salim Segaf Al-Zufri. Dan ini adalah bagian dari musyawarah yang kita lakukan, semangat kebersamaan, keguyuban yang ada pada koalisi perubahan untuk masa depan. Adapun yang tadi dibahas, kami sudah membahas pada aspek strategi, langkah-langkah yang perlu kita antisipasi, yang perlu kita kerjakan di bulan-bulan ke depan sampai dengan bulan Februari. Jadi percakapannya sudah tidak lagi membahas soal internal partai koalisi, tapi sudah bicara tentang bagaimana kita melangkah. Dan tadi Bapak SBY juga memiliki pengalaman memenangkan Pilpres 2 kali, memimpin pemerintahan 10 tahun, memberikan kepada kita wisdom, knowledge, pengalaman yang amat kaya, yang tadi kami semua mencatat dengan amat serius, dan beliau juga memberikan kepada kita semua beberapa catatan-catatan yang perlu menjadi perhatian yang terkait dengan kondisi terkini. Jadi diskusinya tadi guyup, diskusinya tadi mendalam, dan membuat kami, kita semua merasa punya bekal yang lebih baik untuk menjalani masa-masa bulan-bulan ke depan. Itu aja. Pak Anies tadi Bapak menyampaikan bahwa ada telepon dari Pak SBY, apa saja Pak kalau tentang masalah yang dibahas Pak SBY kepada Pak Anies? Lebih banyak menyangkut strategi ke depan, karena telah terjadi perubahan zaman, perubahan waktu, dan juga tema-tema yang mungkin penting untuk menjadi perhatian di dalam kita berpapasan. Dan tanggal untuk pengumuman deklarasi cawapres. Begitu nanti ada diberitahu. Apakah pertemuan itu membahas itu juga Pak, calon-calon yang potensial dengan Sudah PSBY? tidak lagi, jadi tidak bicara nama, tidak bicara itu semua. Sudah bicaranya lebih ke depan, yaitu tentang apa langkah-langkah. Jadi kami merasa bersyukur bahwa koalisi perubahan untuk persatuan ini guyup, solid, dan insya Allah ini menjadi penanda bahwa pesan pada masyarakat semua kita mengikhtiarkan Indonesia yang lebih maju, yang lebih adil, itu diselenggarakan, diusahakan secara serius oleh koalisi 3 partai ini. Pak Anies. Besok ketemu di mana? Nanti dikabarin lokasi. Pembahasannya apa Pak? Di rumah ya? Sorry. Sama, kita meneruskan percakapan. Jadi ini langsung 3,
jadi tadi malam dengan Pak Surya Paloh, kemarin malam ini dengan kemarin malam, kemudian malam ini dengan Pak SBY, dan besok dengan Ketua Majelis Syuro PKS. Tapi saya perlu garis bawahi teman-teman bahwa pertemuan tadi itu betul-betul memperkaya bagi kita, karena sudah berbicara tentang bagaimana sebuah kampanye, bagaimana sebuah strategi disusun, dan insya Allah menjadi hal yang luar biasa. Pak Anies, pemenangan Pak. Nanti diumumkan. Pak Anies belum respon terkait manuver P3 kepada Demokrat dan PKS, Pak. Kenapa? Manuver P3 Kita udah melampaui itu semua. koalisinya tetap solid ya, Pak. Oleh tanda-tanda apa lagi yang dibutuhkan untuk membuktikan? Artinya sudah satu nama dan mengerucutkan, berarti sekarang sudah membahas cawapres, artinya sudah mengerucut satu nama, Mas. Dari 3 partai sudah setuju sama satu nama yang Pak Anies sudah kantongin gitu, Pak. Pak Anies, kok pertemuan hari ini lebih singkat, Pak? Sudah malam biar persiapan besok. Bakal calon presiden, baca pres. Anies Baswedan mendatangi kediaman Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono, SBY, di Cikeas, Jawa Barat pada Jumat, tanggal 25 Agustus tahun 2023, malam. Pantauan Tribun News di lokasi, Anies Baswedan tiba terlebih dahulu. Selanjutnya, tim 8 Koalisi Perubahan dan pimpinan Parpol Koalisi Perubahan satu persatu mendatangi kediaman SBY. Tim 8 Koalisi Perubahan yang sudah hadir diantaranya, Al-Muzamil Yusuf, Sohibul Iman, Sudirman Said, Dadang Dirgantara, dan Sugeng Suparwoto. Sementara itu, pimpinan Parpol Koalisi yang hadir adalah Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Saroni. Wasekjen Partai Demokrat Renanda Bahtar menyatakan pertemuan ini ingin memastikan tantangan Koalisi Perubahan. Dalam konteks ini kami ingin memastikan apa yang menjadi kendala atau tantangan Koalisi Perubahan hari ini. Tentu semua tahu yaitu elektabilitas baca pres Mas Anies memang menurun, kata Renanda saat ditemui awak media di kediaman SBY di Cikeas, Jawa Barat pada Jumat, tanggal 25 Agustus tahun 2023, malam. Ia menuturkan bahwa salah satu faktor penyebab menurunnya elektabilitas Anies karena belum ada kepastian bakal calon wakil presiden pendamping Anies. Sedikit banyak itu tentu ada pengaruh di konstituen apakah betul koalisi ini akan berlayar. Apakah Mas Anies nanti benar juga akan maju? Apakah ini memang solid? Tentu sisa waktu akan digunakan melakukan kerja-kerja untuk segera memperbaiki elektabilitas Mas Anies, kata Renanda. Sebelumnya, bakal calon presiden, baca pres. Anies Baswedan telah selesai melakukan pertemuan dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dan tim 8 Koalisi Perubahan di Hotel Grand Hyatt, Jakarta Pusat, Kamis, tanggal 24 Agustus tahun 2023, malam. Tribun News mencatat pertemuan itu berlangsung selama 4 jam. Setelah pertemuan, Anies, Surya Paloh dan tim 8 Koalisi Perubahan sempat menyapa awak media. Ia menyatakan pertemuan kali ini hanya meminta perkembangan dari masing-masing parpol Koalisi Perubahan. Dalam pembicaraan ini, kata Anies, ada perkembangan yang dinilai menggembirakan. Jadi kita tadi melakukan pertemuan rutin yang biasa kita kerjakan mengupdate masing-masing menceritakan perkembangan di kawasan masing-masing baik Nasdem, Demokrat, PKS dan progresnya sangat menggembirakan, kata Anies dalam konferensi pers. Ia mengaku bersyukur dengan capaian yang telah dilakukan oleh Koalisi Perubahan. Menurutnya, pertemuan tadi juga sekaligus membahas terkait dorongan perubahan yang dibawanya bisa semakin menarik simpati masyarakat. Jadi diskusinya memang panjang karena tukar-menukar informasi dan saling membagi kabar, saling mendiskusikan ada analitikalnya, ada informatifnya, ada evaluatifnya dan ada juga proyeksinya, jelasnya. Lebih lanjut, Anies menyatakan pertemuan kali ini juga berlangsung cair dan akrab. Sebaliknya, ada nuansa optimisme yang dibawa masing-masing parpol. Jadi sampai akhirnya kita putuskan cukup berhenti di sini, kalau tidak kita bisa terus lagi ini lebih panjang lagi. Tapi seru, guyup, akrab dan sangat penuh dengan nuansa optimisme, tandasnya. Mana Palak? Palak mana Palak? Pak Anies. Maju ya depannya. Sedikit sini Pak.
Kelihatan buahnya apa? Aman kan? Aman kan? Iya. Dia main pas lagi. Pasang lagi bang. Sendiri ya. Siapa nih? Awas ada Mumeo. Awas. Kios kita suku. Oke bang. Dulu bagus nih. Putih. Ada nggak nih? Ada satu. Makanya serius banget. Tuh di kanan tuh. Di AC tuh kanan. Alah. Dr. Salim Segaf Al-Jufri, dan ini adalah bagian dari musyawarah yang kita lakukan, semangat kebersamaan, keguyuban yang ada pada koalisi perubahan untuk persatuan. Adapun yang tadi dibahas, kami sudah membahas pada aspek strategi, langkah-langkah yang perlu kita antisipasi, yang perlu kita kerjakan di bulan-bulan ke depan sampai dengan bulan Februari. Jadi percakapannya sudah tidak lagi membahas soal internal partai koalisi, tapi sudah bicara tentang bagaimana kita melangkah ke depan. Dan dari Bapak SBY yang sudah memiliki pengalaman memenangkan Pilpres 2 kali, memimpin pemerintahan 10 tahun, memberikan kepada kita wisdom, knowledge, pengalaman yang amat kaya, yang tadi kami semua mencatat dengan amat serius, dan beliau juga memberikan kepada kita semua beberapa catatan-catatan yang perlu menjadi perhatian yang terkait dengan kondisi. Jadi diskusinya tadi mengguyuk, diskusinya tadi mendalam, dan membuat kita semua merasa punya bekal yang lebih baik untuk menjalani masa-masa bulan-bulan ke depan. Itu aja. Pak Anies tadi apa yang disampaikan bahwa diminta dari Pak SBY apa saja Pak tentang masalah yang dibahas sama Pak SBY kepada Pak Anies? Lebih banyak menyangkut strategi ke depan, karena telah terjadi perubahan zaman, perubahan waktu, dan juga tema-tema yang mungkin penting untuk menjadi perhatian dalam kita berkampanye ke depan. Sudah ada tanggal untuk pengumuman deklarasi cawapres.
begitu nanti ada diberitahu. Apakah pertemuan itu membahas itu juga Pak, calon-calon yang potensial? Sudah tidak lagi. Jadi tidak bicara nama, tidak bicara itu semua. Sudah bicaranya lebih ke depan, yaitu tentang apa langkah-langkah. Jadi kami merasa bersyukur bahwa koalisi perubahan untuk persatuan ini guyup, solid, dan insya Allah ini menjadi penanda bahwa pesan kepada masyarakat semua kita mengikhtiarkan Indonesia yang lebih maju, yang lebih adil itu diselenggarakan, diusahakan secara serius oleh koalisi tiga partai ini. Oke, cukup kan? Terima kasih. Besok di mana Pak? Besok pertemuan di mana? Nanti dikabarin lokasinya. Pak, boleh minta pembahasannya apa Pak? Di rumahnya. Pembahasannya apa Pak? Sama, kita meneruskan percakapan. Jadi ini langsung 3. Jadi tadi malam dengan Pak Surya Paloh, kemarin malam ini dengan kemarin malam, kemudian malam ini dengan Pak SBY, dan besok dengan Ketua Majelis Syuro PKS. Tapi saya perlu garis bawahi teman-teman bahwa pertemuan tadi itu betul-betul memperkaya bagi kita, karena sudah berbicara tentang bagaimana sebuah kampanye, bagaimana sebuah strategi disusun, dan insya Allah hal yang luar biasa. Ada tim pemenangan Pak. Pak Anies boleh respon terkait manuver P3 kepada Demokrat dan PKS Pak? Kita udah melampaui itu semua. Tetap solid ya Pak. Tanda-tanda apa lagi yang dibutuhkan untuk membuktikan? Artinya sudah satu nama dan mengerucutkan berarti sekarang sudah membahas cawapres, artinya sudah mengerucut satu nama Mas. Jadi 3 partai sudah setuju sama satu nama yang Pak Anies sudah kantongi gitu Pak. Oke, yuk. Terima kasih. Bagi foto. Gimana Pak pertemuannya Pak? Jadi alhamdulillah pada malam hari ini kami bersyukur dan terima Bapak FC sebagai Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat. Kami silaturahmi meneruskan silaturahmi yang tadi malam kita lakukan dengan Bapak Surya Paloh selaku Ketua Partai Demokrat. Insya Allah besok pagi pukul 6 pagi kita akan bersilaturahmi dengan Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera Bapak Dr. Salim. Dan ini adalah bagian dari musyawarah yang kita lakukan, semangat kebersamaan, kehidupan yang ada pada koalisi. Adapun yang tadi dibahas, kami sudah membahas pada aspek strategi, langkah-langkah yang perlu kita antisipasi, kita kerjakan dan juga kita bersama dengan percakapan soal internal partai koalisi. Tapi juga bicara tentang bagaimana kita melangkah dalam menjadi yang memiliki pengalaman memenangkan 2 kali memimpin pemerintahan 10 tahun, berikan kepada kita wisdom, knowledge, pengalaman yang amat kaya, yang tadi kami sudah catat amat serius, dan dia juga memberikan kepada kita semua beberapa catatan-catatan yang perlu menjadi perhatian yang terkait dengan kondisi. Jadi saya harus mengajari hidup
Pak Anies telah menyampaikan bahwa kita dari saja Pak banyak ikut tadi berpajak juga karena telah terjadi perubahan zaman, perubahan waktu, dan juga memang menjadi perhatian dan ketanggalan perlu nanti ada diberikan. Apakah pertemuan itu membahas itu juga Pak, calon-calon yang potensial? Jadi tidak biasa tidak bicara nama, tidak bicaranya lebih ke depan tentang apa langkah-langkah. Jadi kami merasa bersyukur bahwa koalisi perubahan untuk persatuan hidup solid, dan insya Allah ini menjadi penanda bahwa pesan pada masyarakat semua akan mengikhtiarkan Indonesia yang lebih maju dan lebih adil diselenggarakan diusahakan secara serius oleh koalisi. Terima kasih. gimana Pak? Besok ketemu di mana? Nanti dikabarin. Pembahasannya apa Pak? Di rumah ya? Pembahasannya Sama kita meneruskan kepada. Jadi ini langsung tidak. Jadi tadi malam dengan Pak Surapalo, kemarin malam ini dengan malam. Kemudian malam ini dengan Pak SBY, besok dengan Suara. Tapi saya perlu garis bawahi teman-teman bahwa pertemuan tadi itu betul-betul memperkaya kita, karena sudah berbicara tentang bagaimana dua Pak Anies boleh respon terkait melampaui itu semua. tetap solid ya Pak? Tanda-tanda apa lagi yang dibutuhkan untuk membuktikan? Artinya sudah satu nama dan menurut kita berarti sekarang sudah membahas cawapres, artinya sudah mengerucut satu nama Mas. Jadi 3 partai sudah setuju sama satu nama yang Pak Anies sudah akan tahun ini Pak. Oke, yuk. Terima kasih ya. Gua kabel gua nggak nyampe nih. Pak Anies sehat Pak Anies. Oh, kabel. Maju. Oke. Dan maju ya. Dan maju. Jadi alhamdulillah pada malam hari ini kami bersyukur bisa diterima oleh Bapak SBY sebagai Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat. Kami bersilaturahmi meneruskan silaturahmi yang tadi malam kita lakukan dengan Bapak Surya Paloh selaku Ketua Umum Partai Nasdem. Dan insya Allah besok pagi pukul 6 pagi kita akan bersilaturahmi dengan Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera Bapak Habib Dr. Salim Segaf Al-Jufri, dan ini adalah bagian dari musyawarah yang kita lakukan, semangat kebersamaan, guyuban yang ada pada koalisi perubahan untuk persatuan. Adapun yang tadi dibahas, kami sudah membahas pada aspek strategi, langkah-langkah yang perlu kita antisipasi, yang perlu kita kerjakan di bulan-bulan ke depan sampai dengan bulan kedua. Jadi percakapannya sudah tidak lagi membahas soal internal partai koalisi, tapi sudah bicara tentang bagaimana kita melangkah ke depan. Dan tadi Bapak SBY juga memiliki pengalaman memenangkan Pilpres 2 kali, memimpin pemerintahan 10 tahun, memberikan kepada kita wisdom, knowledge, pengalaman yang amat kaya
yang tadi kami semua mencatat dengan amat serius, dan beliau juga memberikan kepada kita semua beberapa catatan-catatan yang perlu menjadi perhatian yang terkait dengan kondisi. Jadi diskusinya tadi guyup, diskusinya tadi mendalam, dan membuat kita semua merasa punya bekal yang lebih baik untuk menjalani masa-masa bulan-bulan ke depan. Itu aja. Pak Anies tadi Bapak menyampaikan bahwa desakan dari Pak SBY, apa saja Pak kalau konteksnya masalah yang biasa Pak SBY kepada Pak Anies? Lebih banyak menyangkut strategi ke depan, karena telah terjadi perubahan zaman, perubahan waktu, dan juga tema-tema yang mungkin penting untuk menjadi perhatian di dalam kita berpartai. Dan tanggal untuk pengumuman deklarasi cawapres. Begitu nanti ada diberitahu. Apakah pertemuan itu membahas itu juga Kak, calon-calon yang potensial dengan Sudah PSBY? tidak lagi, Pak. Tadi tidak bicara nama, tidak bicara itu semua. Sudah bicaranya lebih ke depan, yaitu tentang apa langkah-langkah. Jadi kami merasa bersyukur bahwa koalisi perubahan untuk persatuan ini guyup, solid, dan insya Allah ini menjadi penanda bahwa pesan pada masyarakat semua kita mengikhtiarkan Indonesia yang lebih maju, yang lebih adil, itu diselenggarakan, diusahakan secara serius oleh koalisi tiga partai ini. Pak Anies. Besok ketemu di mana? Nanti dikabarin lokasi. Pembahasannya apa Pak? Di rumahnya. Sorry. Sama, kita meneruskan percakapan. Jadi ini langsung tiga. Jadi tadi malam dengan Pak Surya Paloh, kemarin malam ini dengan kemarin malam, kemudian malam ini dengan Pak SBY, dan besok dengan Ketua Majelis Syuro PKS. Tapi saya perlu garis bawahi teman-teman bahwa pertemuan tadi itu betul-betul memperkaya bagi kita, karena sudah berbicara tentang bagaimana sebuah kampanye, bagaimana sebuah strategi disusun, dan insya Allah menjadi hal yang luar biasa. Pak Anies, Tim pemenangan Pak mungkin Nanti diumumkan. Pak Anies belum sudah respon dibentuk, Pak. terkait manuver P3 kepada Demokrat dan PKS Pak. Kenapa? Manuver P3 Kita udah melampaui itu semua. koalisinya tetap solid Tetap ya solid ya Pak. Pak? Tanda-tanda apa lagi yang dibutuhkan untuk membuktikan? Artinya sudah satu nama, dan menurut kita berarti sekarang sudah membahas cawapres, artinya sudah menurut satu nama Mas. Dari tiga partai sudah setuju sama satu nama yang Pak Anies sudah kantongin gitu Pak. Pak Anies kok pertemuan kali ini lebih singkat Pak dari biar persiapan besok. Bakal calon presiden, baca pres. Anies Baswedan mendatangi kediaman Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono, SBY, di Cikeas, Jawa Barat pada Jumat, tanggal 25 Agustus tahun 2023, malam. Pantauan Tribun News di lokasi, Anies Baswedan tiba terlebih dahulu. Selanjutnya, tim 8 Koalisi Perubahan dan pimpinan Parpol Koalisi Perubahan satu persatu mendatangi kediaman SBY. Tim 8 Koalisi Perubahan yang sudah hadir diantaranya, Al-Muzamil Yusuf, Sohibul Iman, Sudirman Said, Dadang Dirgantara, dan Sugeng Suparwoto. Sementara itu, pimpinan Parpol Koalisi yang hadir adalah Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Saroni. Wasekjen Partai Demokrat Renanda Bahtar menyatakan pertemuan ini ingin memastikan tantangan Koalisi Perubahan. Dalam konteks ini kami ingin memastikan apa yang menjadi kendala atau tantangan Koalisi Perubahan hari ini. Tentu semua tahu yaitu elektabilitas baca pres Mas Anies memang menurun, kata Renanda saat ditemui awak media di kediaman SBY di Cikeas, Jawa Barat pada Jumat, tanggal 25 Agustus tahun 2023, malam. Ia menuturkan bahwa salah satu faktor penyebab menurunnya elektabilitas Anies karena belum ada kepastian bakal calon wakil presiden pendamping Anies. Sedikit banyak itu tentu ada pengaruh di konstituen apakah betul koalisi ini akan berlayar. Apakah Mas Anies nanti benar juga akan maju? Apakah ini memang solid? Tentu sisa waktu akan digunakan melakukan kerja-kerja untuk segera memperbaiki elektabilitas Mas Anies, kata Renanda. Sebelumnya, bakal calon presiden, baca pres. Anies Baswedan telah selesai melakukan pertemuan dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dan tim 8 Koalisi Perubahan di Hotel Grand Hyatt, Jakarta Pusat, Kamis, tanggal 24 Agustus tahun 2023, malam. Tribun News mencatat pertemuan itu berlangsung selama 4 jam. Setelah pertemuan, Anies, Surya Paloh dan tim 8 Koalisi Perubahan sempat menyapa awak media. Ia menyatakan pertemuan kali ini hanya meminta perkembangan dari masing-masing parpol Koalisi Perubahan. Dalam pembicaraan ini, kata Anies,
ada perkembangan yang dinilai menggembirakan. Jadi kita tadi melakukan pertemuan rutin yang biasa kita kerjakan mengupdate masing-masing menceritakan perkembangan di kawasan masing-masing baik Nasdem, Demokrat, PKS dan progresnya sangat menggembirakan, kata Anies dalam konferensi pers. Ia mengaku bersyukur dengan capaian yang telah dilakukan oleh Koalisi Perubahan. Menurutnya, pertemuan tadi juga sekaligus membahas terkait dorongan perubahan yang dibawanya bisa semakin menarik simpati masyarakat. Jadi diskusinya memang panjang karena tukar-menukar informasi dan saling membagi kabar, saling mendiskusikan ada analitikalnya, ada informatifnya, ada evaluatifnya dan ada juga proyeksinya, jelasnya. Lebih lanjut, Anies menyatakan pertemuan kali ini juga berlangsung cair dan akrab. Sebaliknya, ada nuansa optimisme yang dibawa masing-masing parpol. Jadi sampai akhirnya kita putuskan cukup berhenti di sini, kalau tidak kita bisa terus lagi ini lebih panjang lagi. Tapi seru, guyup, akrab dan sangat penuh dengan nuansa optimisme, tandasnya. Mana pala? Palak mana pala? Panis. Maju ya depannya. Sedikit sini Pak. Iya. Dia main pas lagi. Masuk lagi bang. Sendiri ya. Ini siapa nih? Awas ada Mimeo. Awas. Kios kita suku. Oke bang. Lu bagus ya? Putih. Ada nggak nih? Ada satu. Makan dulu. Serius banget. Tuh di kanan tuh. Di AC tuh dekat AC. Alah. Dr. Salim Segaf Al-Jufri, dan ini adalah bagian dari musyawarah yang kita lakukan, semangat kebersamaan, keguyuban yang ada pada koalisi
perubahan untuk persatuan. Adapun yang tadi dibahas, kami sudah membahas pada aspek strategi, langkah-langkah yang perlu kita antisipasi, yang perlu kita kerjakan di bulan-bulan ke depan sampai dengan bulan Februari. Jadi percakapannya sudah tidak lagi membahas soal internal partai koalisi, tapi sudah bicara tentang bagaimana kita melangkah ke depan. Dan dari Bapak SBY yang sudah memiliki pengalaman memenangkan Pilpres 2 kali, memimpin pemerintahan 10 tahun, memberikan kepada kita wisdom, knowledge, pengalaman yang amat kaya, yang tadi kami semua mencatat dengan amat serius, dan beliau juga memberikan kepada kita semua beberapa catatan-catatan yang perlu menjadi perhatian yang terkait dengan kondisi keuangan. Jadi diskusinya tadi mengguyup, diskusinya tadi mendalam, dan membuat kita semua merasa punya bekal yang lebih baik untuk menjalani masa-masa bulan-bulan ke depan. Itu aja. Pak Anies tadi Bapak menyampaikan bahwa ada jawaban dari Pak SBY, apa saja Pak tentang masalah yang dibahas Pak SBY kepada Pak Anies? Lebih banyak menyangkut strategi ke depan, karena telah terjadi perubahan zaman, perubahan waktu, dan juga tema-tema yang mungkin penting untuk menjadi perhatian dalam kita berkampanye ke depan. Sudah ada tanggal untuk pengumuman deklarasi Begitu nanti ada diberitahu. Apakah pertemuan itu membahas itu juga Pak, calon-calon yang potensial? Sudah tidak lagi. Jadi tidak bicara nama, tidak bicara itu semua. Sudah bicaranya lebih ke depan, tentang apa langkah-langkah. Jadi kami merasa bersyukur bahwa koalisi perubahan untuk persatuan ini guyup, solid, dan insya Allah ini menjadi penanda bahwa pesan kepada masyarakat semua, kita mengikhtiarkan Indonesia yang lebih maju, yang lebih adil, itu diselenggarakan, diusahakan secara serius oleh koalisi tiga partai ini. Oke, cukup. Terima kasih. Besok di mana Pak? Besok pertemuan di mana? Nanti dikabarin ke lokasinya. Pak, boleh minta pembahasannya apa Pak? Di rumahnya. Pembahasannya apa? Sama, kita meneruskan percakapan. Jadi ini langsung 3. Jadi tadi malam dengan Pak Surya Paloh, kemarin malam ini dengan kemarin malam, kemudian malam ini dengan Pak SBY, dan besok dengan Ketua Majelis Suro PKS. Tapi saya perlu garis bawahi teman-teman bahwa pertemuan tadi itu betul-betul memperkaya bagi kita, karena sudah berbicara tentang bagaimana sebuah kampanye, bagaimana sebuah strategi disusun, dan insya Allah hal yang luar biasa. Ya, ada struktur tim pemenangan Pak. Akan jelas. Pak Anies boleh respon terkait manuver P3 kepada Demokrat dan PKS Pak? Kenapa? Manuver P3. Kita udah melampaui itu semua. Tetap solid ya Pak? Tanda-tanda apa lagi yang dibutuhkan untuk membuktikan? Artinya sudah satu nama dan mengerucutkan, berarti sekarang sudah membahas cawapres, artinya sudah mengerucut satu nama Mas. Jadi 3 partai sudah setuju sama satu nama yang Pak Anies sudah kantongin gitu Pak. Oke, yuk. Terima kasih. Halo Pak Anies. Bagi foto. Gimana Pak pertemuannya Pak? Jadi alhamdulillah pada malam hari ini kami bersyukur dan semua Bapak FC sebagai ketua tim
silaturahmi, meneruskan silaturahmi yang tadi malam kita lakukan dengan Bapak Surya Paloh selaku Ketua Umum Partai Demokrat. Insya Allah besok pagi pukul 6 pagi kita akan bersilaturahmi dengan Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera Bapak Dr. Salim. Dan ini adalah bagian dari musyawarah yang kita lakukan, semangat kebersamaan, kunjungan yang ada pada koalisi. Adapun yang tadi dibahas, kami sudah membahas pada aspek strategi, langkah-langkah yang perlu kita antisipasi, kita kerjakan dalam bulan-bulan depan sampai dengan percakapan soal internal partai koalisi. Tapi sudah bicara tentang bagaimana kita melangkah dalam kita menjalankan 2 kali memimpin pemerintahan 10 tahun, berikan kepada kita wisdom, knowledge, pengalaman yang amat kaya, yang tadi kami sudah mencatat amat serius, dan dia juga memberikan kepada kita semua beberapa catatan-catatan yang perlu menjadi perhatian yang terkait dengan kondisi jadi agak dari hidup khususnya dari kendala dan membuat kami kita semua merasa punya bekal yang lebih baik untuk menjalani masa-masa itu aja. Pak Anies tadi Bapak menyampaikan bahwa kita dari PSI saja Pak supaya mengikut strategi berpikir karena telah terjadi perubahan zaman, perubahan waktu, dan juga tema untuk perhatian kita dan tanggal untuk perlu nanti ada diberitahu. Apakah teman-teman itu membahas itu juga calon-calon yang potensial? Dari tidak baca, tidak bicara nama, tidak bicaranya lebih ke depan, tentang apa langkah-langkah. Jadi kami merasa bersyukur bahwa koalisi perubahan untuk persatuan yang hidup, solid, dan insya Allah ini menjadi penanda bahwa pesan pada masyarakat semua kita mengikhtiarkan Indonesia yang lebih maju dan lebih adil diselenggarakan diusahakan secara serius oleh koalisi. Terima kasih. Gimana Pak? Besok ketemu di mana? Nanti dikabarin. Pembahasannya apa Pak? Kita meneruskan sekarang. Jadi ini langsung tidak. Jadi tadi malam dengan Pak Surya Paloh, malam ini dengan malam. Kemudian malam ini dengan Pak SBY, besok dengan Surya. Tapi saya perlu garis bawahi teman-teman bahwa pertemuan tadi itu betul-betul memperkaya kita. Karena sudah berbicara tentang bagaimana dua strategi Pak Anies, boleh tahu respon terkait manuver P3 sebagai Menteri PKS Pak? kita udah melampaui itu semua. Tetap solid ya Pak? Tanda-tanda apa lagi yang dibutuhkan untuk membuktikan? Artinya sudah 1 nama dan menurut kita berarti sekarang sudah membahas cawapres, artinya sudah mengerucut 1 nama Mas. Dari 3 partai sudah setuju sama 1 nama yang Pak Anies sudah kantong ini Pak. Oke. Terima kasih ya. Pak
Kabel gua nggak nyampe nih. Panis sehat, panis. Oh, kabel. Maju. Oke. Jangan maju ya. Jangan maju. Jadi alhamdulillah pada malam hari ini kami bersyukur bisa diterima oleh Bapak SBY sebagai Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat. Kami bersilaturahmi meneruskan silaturahmi yang tadi malam kita lakukan dengan Bapak Surya Paloh selaku Ketua Umum Partai Nasdem. Dan insya Allah besok pagi pukul 6 pagi kita akan bersilaturahmi dengan Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera Bapak Habib Dr. Salim Segaf Al-Jufri, dan ini adalah bagian dari musyawarah yang kita lakukan, semangat kebersamaan, keguyuban yang ada pada koalisi perubahan untuk persatuan. Adapun yang tadi dibahas, kami sudah membahas pada aspek strategi, langkah-langkah yang perlu kita antisipasi, yang perlu kita kerjakan di bulan-bulan ke depan sampai dengan bulan kedua. Jadi percakapannya sudah tidak lagi membahas soal internal partai koalisi, tapi sudah bicara tentang bagaimana kita melangkah. Dan tadi Bapak SBY juga memiliki pengalaman memimpin Pilpres 2 kali, memimpin pemerintahan 10 tahun, memberikan kepada kita wisdom, knowledge, pengalaman yang amat kaya, yang tadi kami semua mencatat dengan amat serius, dan beliau juga memberikan kepada kita semua beberapa catatan-catatan yang perlu menjadi perhatian yang terkait dengan kondisi. Jadi diskusinya tadi guyup, diskusinya tadi mendalam, dan membuat kami, kita semua merasa punya bekal yang lebih baik untuk menjalani masa-masa bulan-bulan ke depan. Itu aja. Pak Anies tadi Bapak menyampaikan bahwa desakan dari Pak SBY, apa saja Pak kalau desakan masalah yang biasa Pak SBY kepada Pak Anies? Lebih banyak menyangkut strategi ke depan, karena telah terjadi perubahan zaman, perubahan waktu, dan juga tema-tema yang mungkin penting untuk menjadi perhatian di dalam kita berpapasan. Dan tanggal untuk pengumuman deklarasi cawapres. Begitu nanti ada diberitahu. Apakah pertemuan itu membahas itu juga Pak, calon-calon yang potensial dengan Sudah PSBY? tidak lagi, Pak. Jadi tidak bicara nama, tidak bicara semua. Sudah bicaranya lebih ke depan, yaitu tentang apa langkah-langkah. Jadi kami merasa bersyukur bahwa koalisi perubahan untuk persatuan ini guyup, solid, dan insya Allah ini menjadi penanda bahwa pesan pada masyarakat semua, kita mengikhtiarkan Indonesia yang lebih maju, yang lebih adil, itu diselenggarakan, diusahakan secara serius oleh koalisi tiga partai ini. Pak Anies. Besok ketemu di mana? Nanti dikabarin lokasi. Pembahasannya apa Pak? Di rumahnya. Sorry. Sama, kita meneruskan percakapan. Jadi ini langsung juga. Jadi tadi malam dengan Pak Surya Paloh, kemarin malam ini dengan kemarin malam, kemudian malam ini dengan Pak SBY, dan besok dengan Ketua Majelis Syuro PKS. Tapi saya perlu garis bawahi teman-teman bahwa pertemuan tadi itu betul-betul memperkaya bagi kita, karena sudah berbicara tentang bagaimana sebuah kampanye, bagaimana sebuah strategi disusun, dan insya Allah menjadi hal yang luar biasa.
Pak Anies, Nanti diumumkan. Pak Anies belum respon terkait manuver P3 kepada Demokrat dan PKS, Pak. Kenapa? Manuver P3 Kita udah melampaui itu semua. koalisinya tetap solid Tetap ya, solid ya, Pak. Pak. Oleh tanda-tanda apa lagi yang dibutuhkan untuk membuktikan? Artinya sudah satu nama dan menurut kita berarti sekarang sudah membahas cawapres, artinya sudah menurut satu nama, Mas. Dari 3 partai sudah setuju sama satu nama yang Pak Anies sudah kantongin gitu, Pak. Pak Anies kok pertemuan kali ini lebih singkat, Pak, dan Bakal calon presiden, baca pres. Anies Baswedan mendatangi kediaman Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono, SBY, di Cikeas, Jawa Barat pada Jumat, tanggal 25 Agustus tahun 2023, malam. Pantauan Tribun News di lokasi, Anies Baswedan tiba terlebih dahulu. Selanjutnya, tim 8 Koalisi Perubahan dan pimpinan Parpol Koalisi Perubahan satu persatu mendatangi kediaman SBY. Tim 8 Koalisi Perubahan yang sudah hadir diantaranya, Al-Muzamil Yusuf, Sohibul Iman, Sudirman Said, Dadang Dirgantara, dan Sugeng Suparwoto. Sementara itu, pimpinan Parpol Koalisi yang hadir adalah Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Saroni. Wasekjen Partai Demokrat Renanda Bahtar menyatakan pertemuan ini ingin memastikan tantangan Koalisi Perubahan. Dalam konteks ini kami ingin memastikan apa yang menjadi kendala atau tantangan Koalisi Perubahan hari ini. Tentu semua tahu yaitu elektabilitas baca pres Mas Anies memang menurun, kata Renanda saat ditemui awak media di kediaman SBY di Cikeas, Jawa Barat pada Jumat, tanggal 25 Agustus tahun 2023, malam. Ia menuturkan bahwa salah satu faktor penyebab menurunnya elektabilitas Anies karena belum ada kepastian bakal calon wakil presiden pendamping Anies. Sedikit banyak itu tentu ada pengaruh di konstituen apakah betul koalisi ini akan berlayar. Apakah Mas Anies nanti benar juga akan maju? Apakah ini memang solid? Tentu sisa waktu akan digunakan melakukan kerja-kerja untuk segera memperbaiki elektabilitas Mas Anies, kata Renanda. Sebelumnya, bakal calon presiden, baca pres. Anies Baswedan telah selesai melakukan pertemuan dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dan tim 8 Koalisi Perubahan di Hotel Grand Hyatt, Jakarta Pusat, Kamis, tanggal 24 Agustus tahun 2023, malam. Tribun News mencatat pertemuan itu berlangsung selama 4 jam. Setelah pertemuan, Anies, Surya Paloh dan tim 8 Koalisi Perubahan sempat menyapa awak media. Ia menyatakan pertemuan kali ini hanya meminta perkembangan dari masing-masing parpol Koalisi Perubahan. Dalam pembicaraan ini, kata Anies, ada perkembangan yang dinilai menggembirakan. Jadi kita tadi melakukan pertemuan rutin yang biasa kita kerjakan mengupdate masing-masing menceritakan perkembangan di kawasan masing-masing baik Nasdem, Demokrat, PKS dan progresnya sangat menggembirakan, kata Anies dalam konferensi pers. Ia mengaku bersyukur dengan capaian yang telah dilakukan oleh Koalisi Perubahan. Menurutnya, pertemuan tadi juga sekaligus membahas terkait dorongan perubahan yang dibawanya bisa semakin menarik simpati masyarakat. Jadi diskusinya memang panjang karena tukar-menukar informasi dan saling membagi kabar, saling mendiskusikan ada analitikalnya, ada informatifnya, ada evaluatifnya dan ada juga proyeksinya, jelasnya. Lebih lanjut, Anies menyatakan pertemuan kali ini juga berlangsung cair dan akrab. Sebaliknya, ada nuansa optimisme yang dibawa masing-masing parpol. Jadi sampai akhirnya kita putuskan cukup berhenti di sini, kalau tidak kita bisa terus lagi ini lebih panjang lagi. Tapi seru, guyup, akrab dan sangat penuh dengan nuansa optimisme, tandasnya. Mana Palak? Palak mana Palak? Panis. Maju ya depannya. Sedikit sini Pak. Aman
Iya. Dia main pas lagi. Pas lagi bang. Sendiri ya. Siapa nih? Awas ada Mimeo. Awas. Ki tak suki. Oke bang. Lu bagus nih. Putih. Ada nggak nih? Ada satu. Makanan serius banget. Tuh di kanan tuh. Di AC tuh kanan. Alah, Dr. Salim Segaf Al-Jufri, dan ini adalah bagian dari musyawarah yang kita lakukan, semangat kebersamaan, keguyuban yang ada pada koalisi perubahan untuk persatuan. Adapun yang tadi dibahas, kami sudah membahas pada aspek strategi, langkah-langkah yang perlu kita antisipasi, yang perlu kita kerjakan di bulan-bulan ke depan sampai dengan bulan Februari. Jadi percakapannya sudah tidak lagi membahas soal internal partai koalisi, tapi sudah bicara tentang bagaimana kita melangkah ke depan. Dan dari Bapak SBY sudah memiliki pengalaman memenangkan Pilpres 2 kali, memimpin pemerintahan 10 tahun, memberikan kepada kita wisdom, knowledge, pengalaman yang amat kaya, yang tadi kami semua mencatat dengan amat serius, dan beliau juga memberikan kepada kita semua beberapa catatan-catatan yang perlu menjadi perhatian yang terkait dengan kondisi. Jadi diskusinya tadi mengguyup, diskusinya tadi mendalam, dan membuat kita semua merasa punya bekal yang lebih baik untuk menjalani masa-masa bulan-bulan ke depan. Itu aja. Pak Anies tadi Bapak menyampaikan bahwa ada jawaban dari Pak SBY, apa saja Pak tentang masalah yang dibahas Pak SBY kepada Pak Anies? Lebih banyak menyangkut strategi ke depan, karena telah terjadi perubahan zaman, perubahan waktu, dan juga tema-tema yang mungkin penting untuk menjadi perhatian dalam kita berkampanye ke depan. Sudah ada tanggal untuk pengumuman deklarasi Begitu nanti ada diberitahu. Apakah pertemuan itu membahas itu juga Pak, calon-calon yang potensial? Sudah tidak lagi. Jadi tidak bicara nama, tidak bicara itu semua. Sudah bicaranya lebih ke depan, yaitu tentang apa langkah-langkah ke depan. Jadi kami merasa bersyukur bahwa koalisi perubahan untuk persatuan ini guyup, solid, dan insya Allah ini menjadi penanda bahwa
pesan kepada masyarakat semua, kita mengikhtiarkan Indonesia yang lebih maju, yang lebih adil, itu diselenggarakan, diusahakan secara serius oleh koalisi tiga partai ini. Oke, cukup lah. Terima kasih. Besok di mana Pak? Besok ketemu di mana? Nanti dikabarin ke lokasinya. Pak, boleh minta pembahasannya apa Pak? Di rumahnya. Pembahasannya apa Pak? Sama, kita meneruskan perkara. Jadi ini langsung 3. Jadi tadi malam dengan Pak Surya Paloh, kemarin malam ini dengan kemarin malam, kemudian malam ini dengan Pak SBY, dan besok dengan Ketua Majelis Suro PKS. Tapi saya perlu garis bawahi teman-teman bahwa pertemuan tadi itu betul-betul memperkaya bagi kita, karena sudah berbicara tentang bagaimana sebuah kampanye, bagaimana sebuah strategi disusun, dan insya Allah hal yang luar biasa. Ya, ada struktur tim pemenangan Pak. Akan setelah Pak Anies boleh respon terkait manuver P3 kepada Demokrat dan PKS Pak? Manuver P3. kita udah melampaui itu semua. Tetap solid ya Pak? Tanda-tanda apa lagi yang dibutuhkan untuk membuktikan? Artinya sudah satu nama dan mengerucutkan, berarti sekarang sudah membahas cawapres, artinya sudah mengerucut satu nama Mas. Jadi 3 partai sudah setuju sama satu nama yang Pak Anies sudah kantongin gitu Pak. Oke, yuk. Terima kasih. Bagi foto. Gimana Pak pertemuannya Pak? Maju ya. Jadi alhamdulillah pada malam hari ini kami bersyukur dan semua Bapak FC sebagai ketua silaturahmi meneruskan silaturahmi yang tadi malam kita lakukan dengan Bapak Surya Paloh selaku ketua partai Demokrat. Insya Allah besok pagi pukul 6 pagi kita akan bersilaturahmi dengan Ketua Majelis Suro Partai Keadilan Sejahtera, Bapak Dr. Salim. Dan ini adalah bagian dari musyawarah yang kita lakukan, semangat kebersamaan, kunjungan yang ada pada koalisi. Adapun yang tadi dibahas, kami sudah membahas pada aspek strategi, langkah-langkah yang perlu kita antisipasi, kita kerjakan dan tidak kita tahu bersama dengan percakapan soal internal partai koalisi. Tapi sudah bicara tentang bagaimana kita melangkah dalam menjadi pengalaman menangkan 2 kali pemimpin pemerintahan 10 tahun berikan kepada kita wisdom, knowledge, pengalaman yang amat kaya yang tadi kami sudah catat amat serius, dan dia juga memberikan kepada kita semua beberapa catatan-catatan yang perlu menjadi perhatian yang terkait dengan kondisi ini. Jadi banyak dari hidup, khususnya dari kendala, dan membuat kami kita semua merasa punya bekal yang lebih baik untuk menjalani masa-masa itu aja. Pak Anies juga menyampaikan bahwa kita harus menjadi Pak banyak menyangkut strategi berlanjut karena
telah berbahan zaman, berbahan waktu, dan juga tema untuk perhatian dalam kita dan tanggal untuk nanti ada diberitahu. Apakah teman-teman itu membahas itu juga Pak, calon-calon yang potensial? Tidak lagi. Jadi tidak baca, tidak bicara nama, tidak bicaranya lebih ke depan, tentang apa langkah-langkah. Jadi kami merasa bersyukur bahwa koalisi perubahan untuk persatuan yang hidup, solid, dan insya Allah ini menjadi penanda bahwa pesan pada masyarakat semua akan mengikhtiarkan Indonesia yang lebih maju dan lebih adil diselenggarakan diusahakan secara serius oleh koalisi. Terima kasih. Gimana Pak? Besok ketemu di mana? Nanti dikabarin. Pak, pembahasannya apa Pak? Kita meneruskan beberapa. Jadi ini langsung tidak. Jadi tadi malam dengan Pak Palong, malam ini dengan Teknik. Malam. Kemudian malam ini dengan Pak SBY. Besok dengan suara. Tapi saya perlu garis bawahi teman-teman, kalau pertemuan tadi itu betul-betul memperkaya kita. Karena sudah berbicara tentang bagaimana dua Pak Anies, boleh tahu respon terkait manuver P3 dan PKS Pak? kita udah melampaui itu semua. Tanda-tanda apa lagi yang dibutuhkan untuk membuktikan? Artinya sudah satu nama dan menurut kita berarti sekarang sudah membahas cawapres, artinya sudah menurut satu nama Mas. Jadi 3 partai sudah setuju sama satu nama yang Pak Anies sudah akan mau ini Pak. Terima kasih ya. Wah, kabel gua nggak nyampe nih. Anies sehat Pak Anies. Oh, kabel. Maju. Oke. Dan maju ya. Dan maju. Jadi alhamdulillah pada malam hari ini kami bersyukur bisa diterima oleh Bapak SBY sebagai Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat. Kami bersilaturahmi meneruskan silaturahmi yang tadi malam kita lakukan dengan Bapak Surya Paloh selaku Ketua Umum Partai Nasdem. Dan insya Allah besok pagi pukul 6 pagi kita akan bersilaturahmi dengan Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera Bapak Habib Dr. Salim Segaf Al-Zufri, dan ini adalah bagian dari musyawarah yang kita lakukan, semangat kebersamaan, guyuban yang ada pada koalisi perubahan untuk persatuan. Adapun yang tadi dibahas, kami sudah membahas pada aspek strategi, langkah-langkah yang perlu kita antisipasi, yang perlu kita kerjakan di bulan-bulan ke depan sampai dengan bulan Februari. Jadi percakapannya sudah tidak lagi membahas soal internal partai koalisi, tapi sudah bicara tentang bagaimana kita melangkah ke depan. Dan tadi Bapak SBY juga memiliki pengalaman memimpin Pilpres 2 kali, memimpin pemerintahan 10 tahun, memberikan kepada kita wisdom, knowledge, pengalaman yang amat kaya, yang tadi kami semua mencatat dengan amat serius, dan dia juga
memberikan kepada kita semua beberapa catatan-catatan yang perlu menjadi perhatian yang terkait dengan kondisi. Jadi diskusinya tadi guyup, diskusinya tadi mendalam, dan membuat kita semua merasa punya bekal yang lebih baik untuk menjalani masa-masa bulan-bulan ke depan. Itu aja. Pak Anies tadi Bapak menyampaikan bahwa desakan dari Pak SBY, apa saja Pak kalau konteksnya masalah yang dibahas sama Pak SBY kepada Pak Anies? Lebih banyak menyangkut strategi ke depan, karena telah terjadi perubahan zaman, perubahan waktu, dan juga tema-tema yang mungkin penting untuk menjadi perhatian di dalam kita berpapasan. Dan tanggal untuk pengumuman deklarasi cawapres. Begitu nanti ada diberitahu. Apakah pertemuan itu membahas itu juga Pak, calon-calon yang potensial dengan Sudah PSBY? tidak lagi, Pak. Tadi tidak bicara nama, tidak bicara semua. Sudah bicaranya lebih ke depan, yaitu tentang apa langkah-langkah. Jadi kami merasa bersyukur bahwa koalisi perubahan untuk persatuan ini guyup, solid, dan insya Allah ini menjadi penanda bahwa pesan pada masyarakat semua kita mengikhtiarkan Indonesia yang lebih maju, yang lebih adil itu diselenggarakan, diusahakan secara serius oleh koalisi tiga partai ini. Pak Anies. Besok ketemu di mana? Nanti dikabarin lokasi. Pembahasannya apa Pak? Di rumahnya. Sorry. Sama, kita meneruskan percakapan. Jadi ini langsung juga. Jadi tadi malam dengan Pak Surya Paloh, kemarin malam dulu dengan kemarin malam, kemudian malam ini dengan Pak SBY, dan besok dengan Ketua Majelis Syuro PKS. Tapi saya perlu garis bawahi teman-teman bahwa pertemuan tadi itu betul-betul memperkaya bagi kita, karena sudah berbicara tentang bagaimana sebuah kampanye, bagaimana sebuah strategi disusun, dan insya Allah menjadi hal yang luar biasa. Pak Anies, Nanti diumumkan. Pak Anies belum respon terkait manuver P3 kepada Demokrat dan PKS Pak. Kenapa? Manuver P3. Kita udah melampaui itu semua. Koalisinya tetap solid Tetap ya solid ya Pak. Pak? Tanda-tanda apa lagi yang dibutuhkan untuk membuktikan? Artinya sudah satu nama, dan menurut kita berarti sekarang sudah membahas cawapres, artinya sudah menurut satu nama Mas. Dari tiga partai sudah setuju sama satu nama yang Pak Anies sudah kantongin gitu Pak. Pak Anies kok pertemuan kali ini lebih singkat Pak dari Bakal calon presiden, baca pres. Anies Baswedan mendatangi kediaman Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono, SBY, di Cikeas, Jawa Barat pada Jumat, tanggal 25 Agustus tahun 2023, malam. Pantauan Tribun News di lokasi, Anies Baswedan tiba terlebih dahulu. Selanjutnya, tim 8 Koalisi Perubahan dan pimpinan Parpol Koalisi Perubahan satu persatu mendatangi kediaman SBY. Tim 8 Koalisi Perubahan yang sudah hadir diantaranya, Al-Muzamil Yusuf, Sohibul Iman, Sudirman Said, Dadang Dirgantara, dan Sugeng Suparwoto. Sementara itu, pimpinan Parpol Koalisi yang hadir adalah Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Saroni. Wasekjen Partai Demokrat Renanda Bahtar menyatakan pertemuan ini ingin memastikan tantangan Koalisi Perubahan. Dalam konteks ini kami ingin memastikan apa yang menjadi kendala atau tantangan Koalisi Perubahan hari ini. Tentu semua tahu yaitu elektabilitas baca pres Mas Anies memang menurun, kata Renanda saat ditemui awak media di kediaman SBY di Cikeas, Jawa Barat pada Jumat, tanggal 25 Agustus tahun 2023, malam. Ia menuturkan bahwa salah satu faktor penyebab menurunnya elektabilitas Anies karena belum ada kepastian bakal calon wakil presiden pendamping Anies. Sedikit banyak itu tentu ada pengaruh di konstituen apakah betul koalisi ini akan berlayar. Apakah Mas Anies nanti benar juga akan maju? Apakah ini memang solid? Tentu sisa waktu akan digunakan melakukan kerja-kerja untuk segera memperbaiki elektabilitas Mas Anies, kata Renanda. Sebelumnya, bakal calon presiden, baca pres. Anies Baswedan telah selesai melakukan pertemuan dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dan tim 8 Koalisi Perubahan di Hotel Grand Hyatt, Jakarta Pusat, Kamis, tanggal 24 Agustus tahun 2023, malam. Tribun News mencatat pertemuan itu berlangsung selama 4 jam. Setelah pertemuan, Anies, Surya Paloh dan tim 8 Koalisi Perubahan sempat menyapa awak media. Ia menyatakan pertemuan kali ini hanya meminta perkembangan dari masing-masing parpol Koalisi Perubahan. Dalam pembicaraan ini, kata Anies, ada perkembangan yang dinilai menggembirakan.
Jadi kita tadi melakukan pertemuan rutin yang biasa kita kerjakan mengupdate masing-masing menceritakan perkembangan di kawasan masing-masing baik Nasdem, Demokrat, PKS dan progresnya sangat menggembirakan, kata Anies dalam konferensi pers. Ia mengaku bersyukur dengan capaian yang telah dilakukan oleh Koalisi Perubahan. Menurutnya, pertemuan tadi juga sekaligus membahas terkait dorongan perubahan yang dibawanya bisa semakin menarik simpati masyarakat. Jadi diskusinya memang panjang karena tukar-menukar informasi dan saling membagi kabar, saling mendiskusikan ada analitikalnya, ada informatifnya, ada evaluatifnya dan ada juga proyeksinya, jelasnya. Lebih lanjut, Anies menyatakan pertemuan kali ini juga berlangsung cair dan akrab. Sebaliknya, ada nuansa optimisme yang dibawa masing-masing parpol. Jadi sampai akhirnya kita putuskan cukup berhenti di sini, kalau tidak kita bisa terus lagi ini lebih panjang lagi. Tapi seru, guyup, akrab dan sangat penuh dengan nuansa optimisme, tandasnya. Mana palak? Palak mana palak? Panis. Maju ya depannya. Sedikit sini Pak. Handphone lu. Kelihatan buang apa? Aman kan? Iya. Dia main pas lagi. Pasang lagi bang. Sendiri ya. Siapa nih? Awas ada mobil. Awas. Kios kita suku. Oke bang. Lu bagus nih. Putih. Ada nggak nih? Ada satu. Makan dulu. Serius banget. Oh, tuh di kanan tuh. Di AC tuh dekat AC. Alah. Dr. Salim Segaf Al-Jufri, dan ini adalah bagian dari musyawarah yang kita lakukan, semangat kebersamaan, keguyuban yang ada pada Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Adapun
yang tadi dibahas, kami sudah membahas pada aspek strategi, langkah-langkah yang perlu kita antisipasi, yang perlu kita kerjakan di bulan-bulan ke depan sampai dengan bulan Februari. Jadi percakapannya sudah tidak lagi membahas soal internal partai koalisi, tapi sudah bicara tentang bagaimana kita melangkah ke depan. Dan dari Bapak SBY yang sudah memiliki pengalaman memenangkan Pilpres 2 kali, memimpin pemerintahan 10 tahun, memberikan kepada kita wisdom, knowledge, pengalaman yang amat kaya, yang tadi kami semua mencatat dengan amat serius, dan beliau juga memberikan kepada kita semua beberapa catatan-catatan yang perlu menjadi perhatian yang terkait dengan kondisi. Jadi diskusinya tadi terguyup, diskusinya tadi mendalam, dan membuat kita semua merasa punya bekal yang lebih baik untuk menjalani masa-masa bulan-bulan ke depan. Itu aja. Pak Anies tadi Bapak menyampaikan bahwa ada jawaban dari Pak SBY, apa saja Pak tentang masalah yang dibahas sama Pak SBY kepada Pak Anies? Lebih banyak menyangkut strategi ke depan, karena telah terjadi perubahan zaman, perubahan waktu, dan juga tema-tema yang mungkin penting untuk menjadi perhatian dalam kita berkampanye ke depan. Sudah ada tanggal untuk pengumuman deklarasi Begitu nanti ada diberitahu. Apakah pertemuan itu membahas itu juga Pak, calon-calon yang potensial? Sudah tidak lagi. Jadi tidak bicara nama, tidak bicara itu semua. Sudah bicaranya lebih ke depan, yaitu tentang apa langkah-langkah. Jadi kami merasa bersyukur bahwa koalisi perubahan untuk persatuan ini guyup, solid, dan insya Allah ini menjadi penanda bahwa pesan kepada masyarakat semua akan mengikhtiarkan Indonesia yang lebih maju, yang lebih adil, itu diselenggarakan, diusahakan secara serius oleh koalisi tiga partai ini. Oke, cukup. Terima kasih. Besok di mana Pak? Besok ketemu di mana? Nanti dikabarin ke lokasinya. Pak, boleh minta pembahasannya apa Pak? Di rumahnya. Pembahasannya apa? Sama, kita meneruskan percakapan. Jadi ini langsung 3. Jadi tadi malam dengan Pak Surya Paloh, kemarin malam ini dengan kemarin malam, kemudian malam ini dengan Pak SBY, dan besok dengan Ketua Majelis Syuro PKS. Tapi saya perlu garis bawahi teman-teman bahwa pertemuan tadi itu betul-betul memperkaya bagi kita, karena sudah berbicara tentang bagaimana sebuah kampanye, bagaimana sebuah strategi disusun, dan insya Allah hal yang luar biasa. Ya, ada struktur tim pemenangan Pak. Akan dilakukan. Pak Anies boleh respon terkait manuver P3 kepada Demokrat dan PKS Pak? Apa? Manuver P3. Kita udah melampaui itu semua. Tetap solid ya Pak? Tanda-tanda apa lagi yang dibutuhkan untuk membuktikan? Artinya sudah satu nama dan mengerucutkan, berarti sekarang sudah membahas cawapres, artinya sudah mengerucut satu nama Mas. Jadi 3 partai sudah setuju sama satu nama yang Pak Anies sudah kantongin gitu Pak. Oke, yuk. Terima kasih. Bagi foto. Gimana Pak pertemuannya Pak? Jadi alhamdulillah pada malam hari ini kami bersyukur dan semua Bapak FC sebagai ketua majelis tinggi partai Demokrat silaturahmi
meneruskan silaturahmi yang tadi malam kita lakukan dengan Bapak Surya Paloh selaku Ketua Umum Partai Nasdem. Insya Allah besok pagi pukul 6 pagi kita akan bersilaturahmi dengan Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera Bapak Dr. Salim. Dan ini adalah bagian dari musyawarah yang kita lakukan, semangat kebersamaan, hubungan yang ada pada koalisi. Adapun yang tadi dibahas, kami sudah membahas pada aspek strategi, langkah-langkah yang perlu kita antisipasi, kita kerjakan dan bulan-bulan depan sampai dengan percakapan soal internal partai koalisi. Tapi sudah bicara tentang bagaimana kita melangkah dalam menjadi mengalami dua kali memimpin pemerintahan 10 tahun, berikan kepada kita wisdom, knowledge, pengalaman yang amat kaya, yang tadi kami sudah catat amat serius, dan dia juga memberikan kepada kita semua beberapa catatan-catatan yang perlu menjadi perhatian yang terkait dengan kondisi jadi banyak khususnya dari hidup, khususnya dari kendala, dan membuat kami kita semua merasa punya bekal yang lebih baik untuk menjalani masa-masa negara itu aja. Pak Anies tadi Bapak menyampaikan bahwa kita lebih melihat saja Pak banyak menyangkut tadi juga kaget ya, karena telah terjadi perubahan zaman, perubahan waktu, dan juga tema menjadi perhatian kita dan tanggal untuk perlu nanti ada diberitahu. Apakah teman-teman itu membahas itu juga Pak, calon-calon yang potensial? Jadi tidak baca, tidak bicara nama, tidak bicaranya lebih ke depan tentang apa langkah-langkah. Jadi kami merasa bersyukur bahwa koalisi perubahan untuk persatuan yang hidup, solid, dan insya Allah ini menjadi penanda bahwa pesan pada masyarakat semua kita mengikhtiarkan Indonesia yang lebih maju dan lebih adil diselenggarakan diusahakan secara serius oleh koalisi. Terima kasih. Gimana Pak? Besok ketemu di mana? Nanti dikabarin. Pak, pembahasannya apa Pak? Di rumah ya? Pembahasannya Pak? Sama, kita meneruskan kita. Jadi ini langsung tidak. Jadi tadi malam dengan Pak Surya Paloh, kemarin malam ini dengan Teknik. Malam. Kemudian malam ini dengan Pak SBY, besok dengan Ketua Umum. Tapi saya perlu garis bawahi teman-teman bahwa pertemuan tadi itu betul-betul memperkaya kita. Karena sudah berbicara tentang bagaimana dua Pak Anies, boleh respon terkait manuver P3 sebagai Demokrat PKS Pak? kita udah melampaui itu semua. Tetap solid ya Pak? Solid. Tanda-tanda apa lagi yang dibutuhkan untuk membuktikan? Artinya sudah satu nama dan menurut kita berarti sekarang sudah membahas cawapres, artinya sudah mengerucut satu nama Pak. Jadi 3 partai sudah setuju sama satu nama yang Pak Anies sudah kantong ini Pak. Oke. Terima kasih ya. Pertanyaan
Gua kabel gua nggak nyampe nih. Panis sehat, panis. Oh, kabel. Maju. Oke. Jangan maju ya. Dan maju. Jadi alhamdulillah pada malam hari ini kami bersyukur bisa diterima oleh Bapak SBY sebagai Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat. Kami bersilaturahmi meneruskan silaturahmi yang tadi malam kita lakukan dengan Bapak Surya Paloh selaku Ketua Umum Partai Nasdem. Dan insya Allah besok pagi jam 6 pagi kita akan bersilaturahmi dengan Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera Bapak Habib Dr. Salim Segaf Al-Jufri, dan ini adalah bagian dari musyawarah yang kita lakukan, semangat kebersamaan, keguyuban yang ada pada koalisi perubahan untuk persatuan. Adapun yang tadi dibahas, kami sudah membahas pada aspek strategi, langkah-langkah yang perlu kita antisipasi, yang perlu kita kerjakan di bulan-bulan ke depan sampai dengan bulan kedua. Jadi percakapannya sudah tidak lagi membahas soal internal partai koalisi, tapi sudah bicara tentang bagaimana kita melangkah. Dan tadi Bapak SBY juga memiliki pengalaman memimpin Pilpres 2 kali, memimpin pemerintahan 10 tahun, memberikan kepada kita wisdom, knowledge, pengalaman yang amat kaya, yang tadi kami semua mencatat dengan amat serius, dan dia juga memberikan kepada kita semua beberapa catatan-catatan yang perlu menjadi perhatian yang terkait dengan kondisi. Jadi diskusinya tadi guyup, diskusinya tadi mendalam, dan membuat kami, kita semua merasa punya bekal yang lebih baik untuk menjalani masa-masa bulan-bulan ke depan. Itu aja. Pak Anies tadi Bapak menyampaikan bahwa ada telepon dari Pak SBY, apa saja Pak kalau ada masalah yang dibahas sama Pak SBY kepada Pak Anies? Lebih banyak menyangkut strategi ke depan, karena telah terjadi perubahan zaman, perubahan waktu, dan juga tema-tema yang mungkin penting untuk menjadi perhatian di dalam kita berpapasan. Dan ada tanggal untuk pengumuman deklarasi cawapres. Begitu nanti ada diberitahu. Apakah pertemuan itu membahas itu juga Kak, calon-calon yang potensial dengan Sudah PSBY? tidak lagi, jadi tidak bicara nama, tidak bicara semua. Sudah bicaranya lebih ke depan, yaitu tentang apa langkah-langkah. Jadi kami merasa bersyukur bahwa koalisi perubahan untuk persatuan ini guyup, solid, dan insya Allah ini menjadi penanda bahwa pesan pada kita ini. Panis. Besok ketemu gimana? Nanti dikabarin. Pembahasannya apa Pak? Di rumah ya? Sorry. Sama, kita meneruskan percakapan. Jadi ini langsung juga. Jadi tadi malam dengan Pak Surya Paloh, malam ini dengan ini ada di kita. Karena sudah berbicara tentang bagaimana nanti diumumkan. Pak Anies belum respon terkait manuver P3 kepada Demokrat dan PKS Pak. Kenapa? Manuver P3. Kita udah melampaui itu semua. Koalisinya tetap solid ya Pak. Tanda-tanda apa lagi yang dibutuhkan untuk membuktikan? Artinya sudah satu nama, dan menurut kita berarti sekarang sudah membahas cawapres, artinya sudah dikonfirmasi satu nama Pak. Dari 3 partai sudah setuju sama satu nama yang Pak Anies sudah kantongin gitu Pak. Pak Anies kok pertemuan hari ini lebih singkat Pak dari Bakal calon presiden, baca pres.
Anies Baswedan mendatangi kediaman Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono, SBY, di Cikeas, Jawa Barat pada Jumat, tanggal 25 Agustus tahun 2023, malam. Pantauan Tribun News di lokasi, Anies Baswedan tiba terlebih dahulu. Selanjutnya, tim 8 Koalisi Perubahan dan pimpinan Parpol Koalisi Perubahan satu persatu mendatangi kediaman SBY. Tim 8 Koalisi Perubahan yang sudah hadir diantaranya, Al-Muzamil Yusuf, Sohibul Iman, Sudirman Said, Dadang Dirgantara, dan Sugeng Suparwoto. Sementara itu, pimpinan Parpol Koalisi yang hadir adalah Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Saroni. Wasekjen Partai Demokrat Renanda Bahtar menyatakan pertemuan ini ingin memastikan tantangan Koalisi Perubahan. Dalam konteks ini kami ingin memastikan apa yang menjadi kendala atau tantangan Koalisi Perubahan hari ini. Tentu semua tahu yaitu elektabilitas baca pres Mas Anies memang menurun, kata Renanda saat ditemui awak media di kediaman SBY di Cikeas, Jawa Barat pada Jumat, tanggal 25 Agustus tahun 2023, malam. Ia menuturkan bahwa salah satu faktor penyebab menurunnya elektabilitas Anies karena belum ada kepastian bakal calon wakil presiden pendamping Anies. Sedikit banyak itu tentu ada pengaruh di konstituen apakah betul koalisi ini akan berlayar. Apakah Mas Anies nanti benar juga akan maju? Apakah ini memang solid? Tentu sisa waktu akan digunakan melakukan kerja-kerja untuk segera memperbaiki elektabilitas Mas Anies, kata Renanda. Sebelumnya, bakal calon presiden, baca pres. Anies Baswedan telah selesai melakukan pertemuan dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dan tim 8 Koalisi Perubahan di Hotel Grand Hyatt, Jakarta Pusat, Kamis, tanggal 24 Agustus tahun 2023, malam. Tribun News mencatat pertemuan itu berlangsung selama 4 jam. Setelah pertemuan, Anies, Surya Paloh dan tim 8 Koalisi Perubahan sempat menyapa awak media. Ia menyatakan pertemuan kali ini hanya meminta perkembangan dari masing-masing parpol Koalisi Perubahan. Dalam pembicaraan ini, kata Anies, ada perkembangan yang dinilai menggembirakan. Jadi kita tadi melakukan pertemuan rutin yang biasa kita kerjakan mengupdate masing-masing menceritakan perkembangan di kawasan masing-masing baik Nasdem, Demokrat, PKS dan progresnya sangat menggembirakan, kata Anies dalam konferensi pers. Ia mengaku bersyukur dengan capaian yang telah dilakukan oleh Koalisi Perubahan. Menurutnya, pertemuan tadi juga sekaligus membahas terkait dorongan perubahan yang dibawanya bisa semakin menarik simpati masyarakat. Jadi diskusinya memang panjang karena tukar-menukar informasi dan saling membagi kabar, saling mendiskusikan ada analitikalnya, ada informatifnya, ada evaluatifnya dan ada juga proyeksinya, jelasnya. Lebih lanjut, Anies menyatakan pertemuan kali ini juga berlangsung cair dan akrab. Sebaliknya, ada nuansa optimisme yang dibawa masing-masing parpol. Jadi sampai akhirnya kita putuskan cukup berhenti di sini, kalau tidak kita bisa terus lagi ini lebih panjang lagi. Tapi seru, guyup, akrab dan sangat penuh dengan nuansa optimisme, tandasnya. Mana pala? Palak mana pala? Panis. Maju ya depannya. Sedikit sini Pak. Kelihatan buang apa? Aman tuh. Aman tuh. Iya. Dia main pas lagi. Pasang lagi bang. Sendiri ya.
Siapa nih? Awas ada mobil. Awas. Kios kita suku. Oke, Bang. Putih. Ah, Ada nggak nih? Ada satu. Makannya zius banget. Tuh di kanan tuh. Di AC tuh kanan tuh. Alah, Dr. Salim Segaf Al-Jufri, dan ini adalah bagian dari musyawarah yang kita lakukan, semangat kebersamaan, keguyuban yang ada pada koalisi perubahan untuk persatuan. Adapun yang tadi dibahas, kami sudah membahas pada aspek strategi, langkah-langkah yang perlu kita antisipasi, yang perlu kita kerjakan di bulan-bulan ke depan sampai dengan bulan Februari. Jadi percakapannya sudah tidak lagi membahas soal internal partai koalisi, tapi sudah bicara tentang bagaimana kita melangkah ke depan. Dan dari Bapak SBY yang sudah memiliki pengalaman memenangkan Pilpres 2 kali, memimpin pemerintahan 10 tahun, memberikan kepada kita wisdom, knowledge, pengalaman yang amat kaya, yang tadi kami semua mencatat dengan amat serius, dan beliau juga memberikan kepada kita semua beberapa catatan-catatan yang perlu menjadi perhatian yang terkait dengan kondisi. Jadi diskusinya tadi berguyup, diskusinya tadi mendalam, dan membuat kami, kita semua merasa punya bekal yang lebih baik untuk menjalani masa-masa bulan-bulan ke depan. Itu aja. Pak Anies tadi Bapak menyampaikan bahwa ada jawaban dari Pak SBY, apa saja Pak tentang masalah yang dibahas sama Pak SBY kepada Pak Anies? Lebih banyak menyangkut strategi ke depan, karena telah terjadi perubahan zaman, perubahan waktu, dan juga tema-tema yang mungkin penting untuk menjadi perhatian dalam kita berkampanye ke depan. Sudah ada tanggal untuk pengumuman deklarasi Begitu nanti ada diberitahu. Apakah pertemuan itu membahas itu juga Pak, calon-calon yang potensial? Sudah tidak lagi. Tadi tidak bicara nama, tidak bicara itu semua. Sudah bicaranya lebih ke depan, yaitu tentang apa langkah-langkah. Jadi kami merasa bersyukur bahwa koalisi perubahan untuk persatuan ini guyup, solid, dan insya Allah ini menjadi penanda bahwa pesan kepada masyarakat semua, kita mengikhtiarkan Indonesia yang lebih maju, yang lebih adil, itu diselenggarakan, diusahakan secara serius oleh koalisi tiga partai ini. Oke, cukup. Terima kasih. Besok di mana Pak? Besok ketemu di mana? Nanti dikabarin ke lokasinya. Pak, boleh minta pembahasannya apa Pak?
di rumahnya. Sama, kita meneruskan percakapan. Jadi langsung 3. Jadi tadi malam dengan Pak Surya Paloh, kemarin malam ini dengan kemarin malam, kemudian malam ini dengan Pak SBY, dan besok dengan Ketua Majelis Syuro PKS. Tapi saya perlu garis bawahi teman-teman bahwa pertemuan tadi itu betul-betul memperkaya bagi kita, karena sudah berbicara tentang bagaimana sebuah kampanye, bagaimana sebuah strategi disusun, dan insya Allah hal yang luar biasa. Ya, ada struktur tim pemenangan Pak. Pak Anies sudah respon terkait manuver P3 kepada Demokrat dan PKS, Pak. Manuver P3 kita udah melampaui itu semua. Tetap solid ya, Pak. Tanda-tanda apa lagi yang dibutuhkan untuk membuktikan? Artinya sudah satu nama dan mengerucutkan, berarti sekarang sudah membahas cawapres, artinya sudah mengerucut satu nama, Mas. Jadi 3 partai sudah setuju sama satu nama yang Pak Anies sudah kantongin gitu, Pak. Oke, yuk. Terima kasih. Bagi foto. Gimana Pak pertemuannya Pak? Jadi alhamdulillah pada malam hari ini kami bersyukur dan semua Bapak FC sebagai ketua kami silaturahmi meneruskan silaturahmi yang tadi malam kita lakukan dengan Bapak Surya Paloh selaku Ketua Partai Demokrat. Insya Allah besok pagi pukul 6 pagi kita akan bersilaturahmi dengan Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera Bapak Dr. Salim. Dan ini adalah bagian dari musyawarah yang kita lakukan, semangat kebersamaan kehidupan yang ada pada koalisi. Adapun yang tadi dibahas, kami sudah membahas pada aspek strategi, langkah-langkah yang perlu kita antisipasi, kita kerjakan dan kita percakapan soal internal partai koalisi, tapi sudah bicara tentang bagaimana kita melakukan dan kita bisa dua kali memimpin pemerintahan 10 tahun, berikan kepada kita wisdom, knowledge, pengalaman yang amat kaya, yang tadi kami sudah catat amat serius, dan dia juga memberikan kepada kita semua beberapa catatan-catatan yang perlu menjadi perhatian yang terkait dengan kondisi sebenarnya. Jadi saya khususnya dari hidup, khususnya dari mendalam, dan membuat kami kita semua merasa punya bekal yang lebih baik untuk menjalani masa-masa itu aja. Pak Anies telah menyampaikan bahwa kita dari Pak banyak menyangkut strategi berpikir karena telah terjadi perubahan zaman, perubahan waktu, dan juga memang menjadi perhatian dalam kita dan tanggal untuk perlu nanti ada diberikan. Apakah berteman membahas itu juga Pak, calon-calon yang potensial?
sudah tidak lagi. Jadi tidak membaca, tidak bicara nama, tidak bicaranya lebih ke depan, tentang apa langkah-langkah. Jadi kami merasa bersyukur bahwa koalisi perubahan untuk persatuan yang hidup, solid, dan insya Allah ini menjadi penanda bahwa pesan pada masyarakat semua akan mengikhtiarkan Indonesia yang lebih maju dan lebih adil diselenggarakan diusahakan secara serius oleh koalisi. Terima kasih. Gimana Pak? Besok ketemu di mana? Nanti dikabarin. Pembahasannya apa Pak? Kita meneruskan pembahasan. Jadi ini langsung tidak. Jadi tadi malam dengan Pak Surya malam ini dengan malam. Kemudian malam ini dengan Pak SBY, besok dengan sore. Tapi saya perlu garis bawahi teman-teman bahwa pertemuan tadi itu betul-betul memperkaya kita. Karena sudah berbicara tentang bagaimana dua Pak Anies, boleh respon terkait manuver P3 dan PKS Pak? kita udah melampaui itu semua. Tetap solid ya Pak? Tanda-tanda apa lagi yang dibutuhkan untuk membuktikan? Artinya sudah satu nama dan menurut kita berarti sekarang sudah membahas cawapres, artinya sudah mengerucut satu nama Mas. Jadi 3 partai sudah setuju sama satu nama yang tadi sudah kantong ini itu Pak. Terima kasih ya. Wah, kabel gua nggak nyampe nih. Panis sehat, panis. Oh, kabel. Maju. Oke. Dan maju ya. Dan maju. Jadi alhamdulillah pada malam hari ini kami bersyukur bisa diterima oleh Bapak SBY sebagai Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat. Kami bersilaturahmi meneruskan silaturahmi yang tadi malam kita lakukan dengan Bapak Surya Paloh selaku Ketua Umum Partai Nasdem. Insya Allah besok pagi jam 6 pagi kita akan bersilaturahmi dengan Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera Bapak Habib Dr. Salim Segaf Al-Jufri, dan ini adalah bagian dari musyawarah yang kita lakukan, semangat kebersamaan, guyuban yang ada pada koalisi perubahan untuk persatuan. Adapun yang tadi dibahas, kami sudah membahas pada aspek strategi, langkah-langkah yang perlu kita antisipasi, yang perlu kita kerjakan di bulan-bulan ke depan sampai dengan bulan kedua. Jadi percakapannya sudah tidak lagi membahas soal internal partai koalisi, tapi sudah bicara tentang bagaimana kita melangkah. Dan tadi Bapak SBY juga memiliki pengalaman memimpin Pilpres 2 kali, memimpin pemerintahan 10 tahun, memberikan kepada kita wisdom, knowledge, pengalaman yang amat kaya. Maka tadi kami semua mencatat dengan amat serius, dan beliau juga memberikan kepada kita semua beberapa catatan-catatan yang perlu menjadi perhatian yang terkait dengan kondisi. Jadi diskusinya tadi guyup, diskusinya tadi mendalam, dan membuat kami, kita semua merasa punya bekal yang lebih baik untuk menjalani masa-masa
ke depan. Itu aja. Pak Anies tadi Bapak menyampaikan bahwa ada telepon dari Pak SBY, apa saja Pak kalau ada masalah yang biasa Pak SBY kepada Pak Anies? Lebih banyak menyangkut strategi ke depan, karena telah terjadi perubahan zaman, perubahan waktu, dan juga tema-tema yang mungkin penting untuk menjadi perhatian di dalam kita berpapasan. Dan tanggal untuk pengumuman deklarasi cawapres. Begitu nanti ada diberitahu. Apakah pertemuan itu membahas itu juga Kak, calon-calon yang potensial dengan Sudah PSBY? tidak lagi, jadi tidak membaca, tidak bicara nama, tidak bicara itu semua. Sudah bicaranya lebih ke depan, yaitu tentang apa langkah-langkah. Jadi kami merasa bersyukur bahwa koalisi perubahan untuk persatuan ini guyup, solid, dan insya Allah ini menjadi penanda bahwa pesan pada masyarakat semua kita mengikhtiarkan Indonesia yang lebih maju, yang lebih adil itu diselenggarakan, diusahakan secara serius oleh koalisi tiga partai ini. Pak Anies. Besok ketemu di mana? Nanti dikabarin lokasi. Pembahasannya apa Pak? Di rumah ya? Sorry. Sama, kita meneruskan percakapan. Jadi ini langsung juga. Jadi tadi malam dengan Pak Surya Paloh, kemarin malam ini dengan kemarin malam, kemudian malam ini dengan Pak SBY, dan besok dengan Ketua Majelis Syuro PKS. Tapi saya perlu garis bawahi teman-teman bahwa pertemuan tadi itu betul-betul memperkaya bagi kita, karena sudah berbicara tentang bagaimana sebuah kampanye, bagaimana sebuah strategi disusun, dan insya Allah menjadi hal yang luar biasa. Pak Anies, Nanti diumumkan. Pak Anies belum respon terkait manuver P3 kepada Demokrat dan PKS Pak. Kenapa? Manuver P3. Kita udah melampaui itu semua. Koalisinya tetap solid Tetap solid ya Pak? Oleh tanda-tanda apa lagi yang dibutuhkan untuk membuktikan? Artinya sudah satu nama dan menurut kita berarti sekarang sudah membahas cawapres, artinya sudah menurut satu nama Mas. Dari tiga partai sudah setuju sama satu nama yang Pak Anies sudah kantongi gitu Pak. Pak Anies kok pertemuan kali ini lebih singkat Pak dari Bakal calon presiden, baca pres. Anies Baswedan mendatangi kediaman Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono, SBY, di Cikeas, Jawa Barat pada Jumat, tanggal 25 Agustus tahun 2023, malam. Pantauan Tribun News di lokasi, Anies Baswedan tiba terlebih dahulu. Selanjutnya, tim 8 Koalisi Perubahan dan pimpinan Parpol Koalisi Perubahan satu persatu mendatangi kediaman SBY. Tim 8 Koalisi Perubahan yang sudah hadir diantaranya, Al-Muzamil Yusuf, Sohibul Iman, Sudirman Said, Dadang Dirgantara, dan Sugeng Suparwoto. Sementara itu, pimpinan Parpol Koalisi yang hadir adalah Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Saroni. Wasekjen Partai Demokrat Renanda Bahtar menyatakan pertemuan ini ingin memastikan tantangan Koalisi Perubahan. Dalam konteks ini kami ingin memastikan apa yang menjadi kendala atau tantangan Koalisi Perubahan hari ini. Tentu semua tahu yaitu elektabilitas Baca Barat pada Jumat, tanggal 25 Agustus tahun 2023, malam. Ia menuturkan bahwa salah satu faktor penyebab menurunnya elektabilitas Anies karena belum ada kepastian bakal calon wakil presiden pendamping Anies. Sedikit banyak itu tentu ada pengaruh di konstituen apakah betul koalisi ini akan berlayar. Apakah Mas Anies nanti benar juga akan maju? Apakah ini memang solid? Tentu sisa waktu akan digunakan melakukan kerja-kerja untuk segera memperbaiki elektabilitas Mas Anies, kata Renanda. Sebelumnya, bakal calon presiden, baca pres. Anies Baswedan telah selesai melakukan pertemuan dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dan tim 8 Koalisi Perubahan di Hotel Grand Hyatt, Jakarta Pusat, Kamis, tanggal 24 Agustus tahun 2023, malam. News mencatat pertemuan itu berlangsung selama 4 jam. Setelah pertemuan, Anies, Surya Paloh dan tim 8 Koalisi Perubahan sempat menyapa awak media. Ia menyatakan pertemuan kali ini hanya meminta perkembangan dari masing-masing parpol Koalisi Perubahan. Dalam pembicaraan ini, kata Anies, ada perkembangan yang dinilai menggembirakan. Jadi kita tadi melakukan pertemuan rutin yang biasa kita kerjakan mengupdate masing-masing menceritakan perkembangan di kawasan masing-masing baik Nasdem, Demokrat, PKS dan Progresnya sangat menggembirakan, kata Anies dalam konferensi pers. Ia mengaku bersyukur dengan capaian yang telah dilakukan oleh Koalisi Perubahan. Menurutnya, pertemuan tadi juga sekaligus membahas terkait dorongan perubahan yang dibawanya bisa semakin menarik simpati masyarakat. Jadi diskusinya memang panjang karena tukar-menukar informasi dan saling membagi kabar, saling mendiskusikan ada analitikalnya, ada informatifnya, ada evaluatifnya dan ada juga proyeksinya, jelasnya. Lebih lanjut, Anies menyatakan pertemuan kali ini juga berlangsung cair dan akrab. Sebaliknya,
ada nuansa optimisme yang dibawa masing-masing parpol. Jadi sampai akhirnya kita putuskan cukup berhenti di sini, kalau tidak kita bisa terus lagi ini lebih panjang lagi. Tapi seru, guyup, akrab dan sangat penuh dengan nuansa optimisme, tandasnya. Mana pala? Pala mana pala? Panis. Maju ya depannya. Sedikit sini, Pak. Kelihatan buang apa? Aman dulu. Aman dulu. Iya. Dia main pas lagi. Masuk lagi, Bang. Sendiri ya. Siapa nih? Awas ada mobil. Awas. Kios kita tutup. Oke, Bang. Dulu bagus nih. Ada nggak nih? Ada satu. Makanya serius banget. Tuh di kanan tuh. Di AC tuh, dekat AC. Alah, Dr. Salim Segaf Al-Jufri, dan ini adalah bagian dari musyawarah yang kita lakukan, semangat kebersamaan, keguyuban yang ada pada koalisi perubahan untuk persatuan. Adapun yang tadi dibahas, kami sudah membahas pada aspek strategi, langkah-langkah yang perlu kita antisipasi, yang perlu kita kerjakan di bulan-bulan ke depan sampai dengan bulan Februari. Jadi percakapannya sudah tidak lagi membahas soal internal partai koalisi, tapi sudah bicara tentang bagaimana kita melangkah ke depan. Dan dari Bapak SBY yang sudah memiliki pengalaman memenangkan
Pilpres 2 kali, memimpin pemerintahan 10 tahun, memberikan kepada kita wisdom, knowledge, pengalaman yang amat kaya, yang tadi kami semua mencatat dengan amat serius, dan beliau juga memberikan kepada kita semua beberapa catatan-catatan yang perlu menjadi perhatian yang terkait dengan kondisi. Jadi diskusinya tadi terguyup, diskusinya tadi mendalam, dan membuat kita semua merasa punya bekal yang lebih baik untuk menjalani masa-masa bulan-bulan ke depan. Itu aja. Pak Anies tadi Bapak menyampaikan bahwa diserahkan dari Pak SBY, apa saja Pak tentang masalah yang dibahas Pak SBY kepada Pak Anies? Lebih banyak menyangkut strategi ke depan, karena telah terjadi perubahan zaman, perubahan waktu, dan juga tema-tema yang mungkin penting untuk menjadi perhatian dalam kita berkampanye ke depan. Sudah ada tanggal untuk pengumuman deklarasi cawapres. Begitu nanti ada diberitahu. Apakah pertemuan itu membahas ini juga Pak, calon-calon yang potensial? Tidak lagi. Jadi tidak bicara nama, tidak bicara itu semua. Sudah bicaranya lebih ke depan, yaitu tentang apa langkah-langkah. Jadi kami merasa bersyukur bahwa koalisi perubahan untuk kesatuan ini guyup, solid, dan insya Allah ini menjadi penanda bahwa pesan kepada masyarakat semua kita mengikhtiarkan Indonesia yang lebih maju, yang lebih adil, itu diselenggarakan, diusahakan secara serius oleh koalisi tiga partai ini. Oke, cukup kan? Terima kasih. Besok di mana Pak? Besok pertemuan di mana? Nanti dikabarin lokasinya. Pak, boleh minta pembahasannya apa Pak? Di rumahnya. Pembahasannya apa Pak? Sama, kita meneruskan percakapan. Jadi ini langsung 3. Jadi tadi malam dengan Pak Surya Paloh, kemarin malam ini dengan kemarin malam, kemudian malam ini dengan Pak SBY, dan besok dengan Ketua Majelis Syuro PKS. Tapi saya perlu garis bawahi teman-teman bahwa pertemuan tadi itu betul-betul memperkaya bagi kita, karena sudah berbicara tentang bagaimana sebuah kampanye, bagaimana sebuah strategi disusun, dan insya Allah hal yang luar biasa. Ada tim pemenangan Pak. Pak Anies boleh respon terkait manuver P3 kepada Demokrat dan PKS Pak? Apa? Manuver P3. Kita udah melampaui itu semua. Tetap solid ya Pak. Tanda-tanda apa lagi yang dibutuhkan untuk membuktikan? Artinya sudah satu nama dan mengerucutkan, berarti sekarang sudah membahas cawapres, artinya sudah mengerucut satu nama Mas. Jadi 3 partai sudah setuju sama satu nama yang Pak Anies sudah kantongin gitu Pak. Bagi foto. Gimana Pak pertemuannya Pak? Jadi alhamdulillah pada malam hari ini kami bersyukur dan semua Bapak FC sebagai Ketua Tim Partai Demokrat silaturahmi meneruskan silaturahmi yang tadi malam kita lakukan dengan Bapak Surya Paloh selaku Ketua Umum Partai Demokrat. Insya Allah besok pagi pukul 6 pagi kita akan bersilaturahmi dengan Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera Bapak Dr. Salim. Dan ini adalah bagian dari musyawarah yang kita lakukan, semangat kebersamaan, tujuan
dan sudah pada koalisi. Adapun yang tadi dibahas, kami sudah membahas pada aspek strategi langkah-langkah yang perlu kita antisipasi dapat lebih depan percakapan soal internal partai koalisi, sudah bicara tentang bagaimana kita melangkah dan kita bisa mengalami dua kali memimpin pemerintahan 10 tahun, berikan kepada kita wisdom, knowledge, pengalaman yang amat kaya, yang tadi kami sudah catat amat serius, dan dia juga memberikan kepada kita semua beberapa catatan-catatan yang perlu menjadi perhatian yang terkait dengan kondisi. Jadi saya harusnya dari hidup, harusnya dari mendalam, dan membuat kami kita semua merasa punya bekal yang lebih baik untuk menjalani masa-masa dalam hidup. Itu aja. Pak Anies telah menyampaikan bahwa ada saya Pak supaya ikut strategi berlanjut ya, karena telah terjadi perubahan zaman, perubahan waktu, dan juga memang menjadi perhatian dalam kita dan tanggal untuk begitu nanti ada diberitahu. Apakah teman-teman membahas itu juga Pak, calon-calon yang potensial? Tidak lagi. Jadi tidak membaca, tidak bicara nama, sudah bicaranya lebih ke depan, tentang apa langkah-langkah. Jadi kami merasa bersyukur bahwa koalisi perubahan untuk persatuan yang hidup, solid, dan insya Allah ini menjadi penanda bahwa pesan pada masyarakat semua akan mengikhtiarkan Indonesia yang lebih maju dan lebih adil diselenggarakan diusahakan secara serius oleh koalisi. Terima kasih. Gimana Pak? Besok ketemu di mana? Nanti dikabarin. Pak, pembahasannya apa Pak? Di rumah ya? Pembahasannya Sama kita meneruskan ke sana. Jadi ini langsung tidak. Jadi tadi malam dengan Pak Surapalo, malam ini dengan malam. Kemudian malam ini dengan Pak SBY, dan besok dengan sore. Tapi saya perlu garis bawahi teman-teman bahwa pertemuan tadi itu betul-betul memperkaya kita, karena sudah berbicara tentang bagaimana dua kampanye, bagaimana strategi. Pak Anies, pemandangan Pak Anies boleh respon terkait manuver P3 dengan PKS Pak? Kita udah melampaui itu semua. Oke teman-teman. Tetap solid ya Pak? Tanda-tanda apa lagi yang dibutuhkan untuk membuktikan? Artinya sudah satu nama dan menurut kita berarti sekarang sudah membahas cawapres, artinya sudah mengerucut satu nama Mbak. Jadi 3 partai sudah setuju sama satu nama yang Pak Anies sudah kantong ini Pak. Oke, yuk. Terima kasih ya. Wah, kabel gua nggak nyampe nih. Anies sehat Pak Anies. Oh, kabel. Maju. Oke. Dan maju ya. Jangan maju. Jadi alhamdulillah pada malam hari ini kami bersyukur bisa diterima oleh Bapak SBY
sebagai Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, kami silaturahmi meneruskan silaturahmi yang tadi malam kita lakukan dengan Bapak Surya Paloh selaku Ketua Umum Partai Nasdem. Dan insya Allah besok pagi, pukul 6 pagi kita akan bersilaturahmi dengan Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera, Bapak Habib Dr. Salim Segaf Al-Jufri. Dan ini adalah bagian dari musyawarah yang kita lakukan, semangat kebersamaan, guyuban yang ada pada koalisi perubahan untuk masa depan. Adapun yang tadi dibahas, kami sudah membahas pada aspek strategi, langkah-langkah yang perlu kita antisipasi, yang perlu kita kerjakan di bulan-bulan ke depan sampai dengan bulan kedua. Jadi percakapannya sudah tidak lagi membahas soal internal partai koalisi, tapi sudah bicara tentang bagaimana kita melangkah ke depan. Dan tadi Bapak SBY juga memiliki pengalaman memenangkan Pilpres 2 kali, memimpin pemerintahan 10 tahun, memberikan kepada kita wisdom, knowledge, pengalaman yang amat kaya. Nah, tadi kami semua mencatat dengan amat serius, dan beliau juga memberikan kepada kita semua beberapa catatan-catatan yang perlu menjadi perhatian yang terkait dengan diskusinya tadi guyup, diskusinya tadi mendalam, dan membuat kita semua merasa punya bekal yang lebih baik untuk menjalani masa-masa bulan-bulan ke depan. Itu aja. Pak Anies tadi Bapak menyampaikan bahwa ditelepon dari Pak SBY, apa saja Pak kalau tentang masalah yang dibahas Pak SBY kepada Pak Anies? Lebih banyak menyangkut strategi ke depan, karena telah terjadi perubahan zaman, perubahan waktu, dan juga tema-tema yang mungkin penting untuk menjadi perhatian di dalam kita berpapasan. Dan tanggal untuk pengumuman deklarasi cawapres. Begitu nanti ada diberitahu. Apakah pertemuan itu membahas itu juga Pak, calon-calon yang potensial dengan Sudah PSBY? tidak lagi, jadi tidak bicara nama, tidak bicara itu semua. Sudah bicaranya lebih ke depan, yaitu tentang apa langkah-langkah. Jadi kami merasa bersyukur bahwa koalisi perubahan untuk persatuan ini guyup, solid, dan insya Allah ini menjadi penanda bahwa pesan pada masyarakat semua kita mengikhtiarkan Indonesia yang lebih maju, yang lebih adil, itu diselenggarakan, diusahakan secara serius oleh koalisi tiga partai ini. Pak Anies. Besok ketemu di mana? Nanti dikabarin lokasi. Pembahasannya apa Pak? Di rumah ya? Sorry. Sama, kita meneruskan percakapan. Jadi ini langsung 3. Jadi tadi malam dengan Pak Surya Paloh, kemarin malam ini dengan kemarin malam, kemudian malam ini dengan Pak SBY, dan besok dengan Ketua Majelis Syuro PKS. Tapi saya perlu garis bawahi teman-teman bahwa pertemuan tadi itu betul-betul memperkaya bagi kita, karena sudah berbicara tentang bagaimana sebuah kampanye, bagaimana sebuah strategi disusun, dan insya Allah menjadi hal yang luar biasa. Pak Anies, Nanti diumumkan. Pak Anies belum respon terkait manuver P3 kepada Demokrat dan PKS Pak. Kenapa? Manuver P3 Kita udah melampaui itu semua. koalisinya tetap solid ya Pak. Tanda-tanda apa lagi yang dibutuhkan untuk membuktikan? Artinya sudah satu nama, dan menurut kita berarti sekarang sudah membahas cawapres, artinya sudah dikonversi satu nama Mas. Dari 3 partai sudah setuju sama satu nama yang Pak Anies sudah kantongin gitu Pak. Pak Anies kok pertemuan hari ini lebih singkat Pak dari Sudah malam biar persiapan besok. Bakal calon presiden, baca pres. Anies Baswedan mendatangi kediaman Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono, SBY, di Cikeas,
Jawa Barat pada Jumat, tanggal 25 Agustus tahun 2023, malam. Pantauan Tribun News di lokasi, Anies Baswedan tiba terlebih dahulu. Selanjutnya, tim 8 Koalisi Perubahan dan pimpinan Parpol Koalisi Perubahan satu persatu mendatangi kediaman SBY. Tim 8 Koalisi Perubahan yang sudah hadir diantaranya, Al-Muzamil Yusuf, Sohibul Iman, Sudirman Said, Dadang Dirgantara, dan Sugeng Suparwoto. Sementara itu, pimpinan Parpol Koalisi yang hadir adalah Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Saroni. Wasekjen Partai Demokrat Renanda Bahtar menyatakan pertemuan ini ingin memastikan tantangan Koalisi Perubahan. Dalam konteks ini kami ingin memastikan apa yang menjadi kendala atau tantangan Koalisi Perubahan hari ini. Tentu semua tahu yaitu elektabilitas baca pres Mas Anies memang menurun, kata Renanda saat ditemui awak media di kediaman SBY di Cikeas, Jawa Barat pada Jumat, tanggal 25 Agustus tahun 2023, malam. Ia menuturkan bahwa salah satu faktor penyebab menurunnya elektabilitas Anies karena belum ada kepastian bakal calon wakil presiden pendamping Anies. Sedikit banyak itu tentu ada pengaruh di konstituen apakah betul koalisi ini akan berlayar. Apakah Mas Anies nanti benar juga akan maju? Apakah ini memang solid? Tentu sisa waktu akan digunakan melakukan kerja-kerja untuk segera memperbaiki elektabilitas Mas Anies, kata Renanda. Sebelumnya, bakal calon presiden, baca pres. Anies Baswedan telah selesai melakukan pertemuan dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dan tim 8 Koalisi Perubahan di Hotel Grand Hyatt, Jakarta Pusat, Kamis, tanggal 24 Agustus tahun 2023, malam. Tribun News mencatat pertemuan itu berlangsung selama 4 jam. Setelah pertemuan, Anies, Surya Paloh dan tim 8 Koalisi Perubahan sempat menyapa awak media. Ia menyatakan pertemuan kali ini hanya meminta perkembangan dari masing-masing parpol Koalisi Perubahan. Dalam pembicaraan ini, kata Anies, ada perkembangan yang dinilai menggembirakan. Jadi kita tadi melakukan pertemuan rutin yang biasa kita kerjakan mengupdate masing-masing menceritakan perkembangan di kawasan masing-masing baik Nasdem, Demokrat, PKS dan progresnya sangat menggembirakan, kata Anies dalam konferensi pers. Ia mengaku bersyukur dengan capaian yang telah dilakukan oleh Koalisi Perubahan. Menurutnya, pertemuan tadi juga sekaligus membahas terkait dorongan perubahan yang dibawanya bisa semakin menarik simpati masyarakat. Jadi diskusinya memang panjang karena tukar-menukar informasi dan saling membagi kabar, saling mendiskusikan ada analitikalnya, ada informatifnya, ada evaluatifnya dan ada juga proyeksinya, jelasnya. Lebih lanjut, Anies menyatakan pertemuan kali ini juga berlangsung cair dan akrab. Sebaliknya, ada nuansa optimisme yang dibawa masing-masing parpol. Jadi sampai akhirnya kita putuskan cukup berhenti di sini, kalau tidak kita bisa terus lagi ini lebih panjang lagi. Tapi seru, guyup, akrab dan sangat penuh dengan nuansa optimisme, tandasnya. Mana Palak? Palak mana Palak? Panis. Maju ya depannya. Sedikit sini Pak. Kelihatan buahnya apa? Aman kan? Aman. Iya. Dia main pas lagi. Pasang lagi bang. Sendiri ya. Siapa nih? Awas ada Momeo. Awas. Kios kita tutup. Oke bang.
Ah, ada nggak nih? Ada satu. Ah, makanya. Tuh di kanan tuh. Di AC tuh kanan tuh. Alah. Dr. Salim Segaf Al-Jufri, dan ini adalah bagian dari musyawarah yang kita lakukan, semangat kebersamaan, keguyuban yang ada pada koalisi perubahan untuk persatuan. Adapun yang tadi dibahas, kami sudah membahas pada aspek strategi, langkah-langkah yang perlu kita antisipasi, yang perlu kita kerjakan di bulan-bulan ke depan sampai dengan bulan Februari. Jadi percakapannya sudah tidak lagi membahas soal internal partai koalisi, tapi sudah bicara tentang bagaimana kita melangkah ke depan. Dan dari Bapak SBY yang sudah memiliki pengalaman memenangkan Pilpres 2 kali, memimpin pemerintahan 10 tahun, memberikan kepada kita wisdom, knowledge, pengalaman yang amat kaya, yang tadi kami semua mencatat dengan amat serius, dan beliau juga memberikan kepada kita semua beberapa catatan-catatan yang perlu menjadi perhatian yang terkait dengan kondisi. Jadi diskusinya tadi terguyup, diskusinya tadi mendalam, dan membuat kami, kita semua merasa punya bekal yang lebih baik untuk menjalani masa-masa bulan-bulan ke depan. Itu aja. Pak Anies tadi Bapak menyampaikan bahwa ada catatan dari Pak SBY, apa saja Pak tentang masalah yang dibahas sama Pak SBY kepada Pak Anies? Lebih banyak menyangkut strategi ke depan, karena telah terjadi perubahan zaman, perubahan waktu, dan juga tema-tema yang mungkin penting untuk menjadi perhatian dalam kita berkampanye ke depan. Sudah ada tanggal untuk pengumuman deklarasi cawapres. Begitu nanti ada diberitahu. Apakah pertemuan itu membahas itu juga Pak, calon-calon yang potensial? Sudah tidak lagi. Jadi tidak bicara nama, tidak bicara itu semua. Sudah bicaranya lebih ke depan, yaitu tentang apa langkah-langkah. Jadi kami merasa bersyukur bahwa koalisi perubahan untuk persatuan ini guyup, solid, dan insya Allah ini menjadi penanda bahwa pesan kepada masyarakat semua, kita mengikhtiarkan Indonesia yang lebih maju, yang lebih adil, itu diselenggarakan, diusahakan secara serius oleh koalisi tiga partai ini. Oke, cukup lah. Terima kasih. Besok di mana Pak? Besok pertemuan di mana? Nanti dikabarin. Pak, boleh minta pembahasannya apa Pak? Di rumahnya. Pembahasannya apa Pak? Sama, kita meneruskan percakapan. Jadi ini langsung 3. Jadi tadi malam dengan Pak Surya Paloh, kemarin malam ini dengan kemarin malam, kemudian malam ini dengan Pak SBY, dan besok dengan Ketua Majelis Syuro PKS. Tapi saya perlu garis bawahi teman-teman bahwa pertemuan tadi itu betul-betul memperkaya bagi kita, karena
sudah berbicara tentang bagaimana sebuah kampanye, bagaimana sebuah strategi disusun, dan insya Allah itu hal yang luar biasa. Ada tim pemenangan Pak. Akan terlalu Pak Anies boleh respon terkait manuver P3 kepada Demokrat dan PKS, Pak. Kenapa? Manuver P3. Kita udah melampaui itu semua. Tetap solid ya, Pak. Tanda-tanda apa lagi yang dibutuhkan untuk membuktikan? Artinya sudah satu nama dan mengerucutkan, berarti sekarang sudah membahas cawapres, artinya sudah mengerucut satu nama, Mas. Dari 3 partai sudah setuju sama satu nama yang Pak Anies sudah kantongin gitu, Pak. Oke, yuk. Terima kasih. Bagi foto. Gimana Pak pertemuannya Pak? Jadi alhamdulillah pada malam hari ini kami bersyukur dan terima Bapak Eksi sebagai ketua tim Partai Demokrat. Kami bersilaturahmi meneruskan silaturahmi yang tadi malam kita lakukan dengan Bapak Surya Paloh selaku ketua umum Partai Nasdem. Insya Allah besok pagi pukul 6 pagi kita akan bersilaturahmi dengan Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera Bapak Dr. Salim. Dan ini adalah bagian dari musyawarah yang kita lakukan, semangat kebersamaan hubungan yang ada pada koalisi. Adapun yang tadi dibahas, kami sudah membahas pada aspek strategi, langkah-langkah yang perlu kita antisipasi dan kita kerjakan di bulan-bulan ke depan sampai dengan percakapan soal internal atau partai koalisi, tapi juga bicara tentang bagaimana kita melangkah dalam menjadi pengalaman memenangkan 2 kali memimpin pemerintahan 10 tahun dan berikan kepada kita wisdom, knowledge, pengalaman yang amat kaya yang tadi kami sudah catat amat serius, dan dia juga memberikan kepada kita semua beberapa catatan-catatan yang perlu menjadi perhatian yang terkait dengan kondisi jadi saya dari hidup khususnya dari kendala dan membuat kami kita semua merasa punya bekal yang lebih baik untuk menjalani masa-masa itu aja. Pak Anies tadi Bapak menyampaikan bahwa kita lebih Pak banyak ikut strategi berpikir tidak karena telah terjadi perubahan zaman, perubahan waktu, dan juga memang menjadi perhatian Dan tanggal untuk perlu nanti ada diberikan. Apakah pertemuan itu membahas itu juga Pak, calon-calon yang potensial? Jadi tidak bicara nama, tidak bicaranya lebih ke depan tentang apa langkah-langkah. Jadi kami merasa bersyukur bahwa koalisi perubahan untuk persatuan hidup solid, dan insya Allah ini menjadi penanda bahwa pesan pada masyarakat semua akan mengikhtiarkan
Indonesia yang lebih maju dan lebih adil diselenggarakan, diusahakan secara serius oleh koalisi. Terima kasih. Gimana Pak? Besok ketemu di mana? Nanti dikabarin. Pembahasannya apa Pak? Di rumah ya? Oke. Kita meneruskan pembahasan. Jadi ini langsung tidak. Jadi tadi malam dengan Pak Surapalo, malam ini dengan Malam. kemudian malam ini dengan Pak SBY, besok dengan suara PKI. Tapi saya perlu garis bawahi teman-teman bahwa pertemuan tadi itu betul-betul memperkaya kita, karena sudah berbicara tentang bagaimana dua Terkait manuver P3 sebagai Demokrat PKS Pak. kita sudah melampaui itu semua. Oke teman-teman. Tetap solid ya Pak. Tanda-tanda apa lagi yang dibutuhkan untuk membuktikan? Artinya sudah satu nama dan menurut kita berarti sekarang sudah membahas cawapres, artinya sudah mengerucut satu nama Mas. Dari 3 partai sudah setuju sama satu nama yang Pak Anies sudah kantong ini itu Pak. Oke. Terima kasih ya. Wah, kabel gua nggak nyampe nih. Anies sehat Pak Anies. Oh, kabel. Maju. Oke. Dan maju ya. Dan maju. Jadi alhamdulillah pada malam hari ini kami bersyukur bisa diterima oleh Bapak SBY sebagai Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat. Kami bersilaturahmi meneruskan silaturahmi yang tadi malam kita lakukan dengan Bapak Surya Paloh selaku Ketua Umum Partai Nasdem. Dan insya Allah besok pagi jam 6 pagi kita akan bersilaturahmi dengan Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera Bapak Habib Dr. Salim Segaf Al-Jufri, dan ini adalah bagian dari musyawarah yang kita lakukan, semangat kebersamaan, guyuban yang ada pada koalisi perubahan untuk persatuan. Adapun yang tadi dibahas, kami sudah membahas pada aspek strategi, langkah-langkah yang perlu kita antisipasi, yang perlu kita kerjakan di bulan-bulan ke depan sampai dengan bulan kedua. Jadi percakapannya sudah tidak lagi membahas soal internal partai koalisi, tapi sudah bicara tentang bagaimana kita melangkah ke depan. Dan tadi Bapak SBY juga memiliki pengalaman memenangkan Pilpres 2 kali, memimpin pemerintahan 10 tahun, memberikan kepada kita wisdom, knowledge, pengalaman yang amat kaya, yang tadi kami semua mencatat dengan amat serius, dan beliau juga memberikan kepada kita semua beberapa catatan-catatan yang perlu menjadi perhatian yang terkait dengan kondisi. Jadi diskusinya tadi guyup, diskusinya tadi mendalam, dan membuat kami, kita semua merasa punya bekal yang lebih baik untuk menjalani masa-masa bulan-bulan ke depan. Itu aja. Pak Anies tadi Bapak menyampaikan bahwa dukungan dari Pak SBY, apa saja Pak kalau tentang masalah yang dibahas sama Pak SBY kepada Pak Anies? Lebih banyak menyangkut strategi ke depan, karena telah terjadi perubahan zaman, perubahan waktu, dan juga tema-tema yang mungkin penting untuk menjadi perhatian di dalam kita berpapasan. Dan tanggal untuk pengumuman deklarasi cawapres. Begitu
begitu nanti ada diberitahu. Apakah pertemuan itu membahas itu juga Kak, calon-calon yang potensial dengan Sudah PSBY? tidak lagi, tadi tidak membaca, tidak bicara nama, tidak bicara itu semua. Sudah bicaranya lebih ke depan, yaitu tentang apa langkah-langkah. Jadi kami merasa bersyukur bahwa koalisi perubahan untuk persatuan ini guyup, solid, dan insya Allah ini menjadi penanda bahwa pesan kepada masyarakat semua kita mengikhtiarkan Indonesia yang lebih maju, yang lebih adil itu diselenggarakan, diusahakan secara serius oleh koalisi tiga partai ini. Pak Anies. Besok ketemu di mana? Nanti dikabarin lokasi. Pembahasannya apa Pak? Di rumahnya. Sorry. Sama, kita meneruskan percakapan. Jadi ini langsung juga. Jadi tadi malam dengan Pak Surya Paloh, kemarin malam ini dengan kemarin malam, kemudian malam ini dengan Pak SBY, dan besok dengan Ketua Majelis Syuro PKS. Tapi saya perlu garis bawahi teman-teman bahwa pertemuan tadi itu betul-betul memperkaya bagi kita, karena sudah berbicara tentang bagaimana sebuah kampanye, bagaimana sebuah strategi disusun, dan insya Allah menjadi hal yang luar biasa. Pak Anies, Nanti diumumkan. Pak Anies belum respon terkait manuver P3 kepada Demokrat dan PKS Pak. Kenapa? Manuver P3 Kita udah melampaui itu semua. koalisinya tetap solid Tetap ya solid ya Pak. Pak? Tanda-tanda apa lagi yang dibutuhkan untuk membuktikan? Artinya sudah satu nama dan menurut kita berarti sekarang sudah membahas cawapres, artinya sudah menurut satu nama Mas. Dari tiga partai sudah setuju sama satu nama yang Pak Anies sudah kantongin gitu Pak. Pak Anies kok pertemuan hari ini lebih singkat Pak dan Biar persiapan besok. Bakal calon presiden, baca pres. Anies Baswedan mendatangi kediaman Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono, SBY, di Cikeas, Jawa Barat pada Jumat, tanggal 25 Agustus tahun 2023, malam. Pantauan Tribun News di lokasi, Anies Baswedan tiba terlebih dahulu. Selanjutnya, tim 8 Koalisi Perubahan dan pimpinan Parpol Koalisi Perubahan satu persatu mendatangi kediaman SBY. Tim 8 Koalisi Perubahan yang sudah hadir diantaranya, Al-Muzamil Yusuf, Sohibul Iman, Sudirman Said, Dadang Dirgantara, dan Sugeng Suparwoto. Sementara itu, pimpinan Parpol Koalisi yang hadir adalah Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Saroni. Wasekjen Partai Demokrat Renanda Bahtar menyatakan pertemuan ini ingin memastikan tantangan Koalisi Perubahan. Dalam konteks ini kami ingin memastikan apa yang menjadi kendala atau tantangan Koalisi Perubahan hari ini. Tentu semua tahu yaitu elektabilitas baca pres Mas Anies memang menurun, kata Renanda saat ditemui awak media di kediaman SBY di Cikeas, Jawa Barat pada Jumat, tanggal 25 Agustus tahun 2023, malam. Ia menuturkan bahwa salah satu faktor penyebab menurunnya elektabilitas Anies karena belum ada kepastian bakal calon wakil presiden.